Bab 1251 Liu Xingchen. Setelah melihat Liu Xingchen dan Ling Zanzi pergi, Mu Chen ragu-ragu. Dia tahu bahwa akan ada pertempuran sengit di antara mereka berdua, tetapi dia tidak punya niat untuk mengejar mereka untuk mendapatkan keuntungan. Mereka berdua bukan orang biasa, jadi dia mungkin menarik permusuhan mereka jika dia mengikuti mereka. Dengan demikian, Mu Chen tidak berpartisipasi dalam pertempuran keduanya dan pergi ke arah lain. Dia tahu bahwa setelah pertempuran antara mereka berdua, salah satu dari mereka akan dikirim keluar dari medan perang. Terlepas dari siapa itu, pemenangnya pasti akan mempercepat tingkat eliminasi di medan perang penguasa bumi besar, dengan final yang intens untuk kontes benih benua. Dengan pikiran seperti itu di dalam hatinya, sosok Mu Chen tiba-tiba berhenti dan dia melihat ke kejauhan setelah dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang hebat melonjak ke langit. Fluktuasinya begitu kuat sehingga Mu Chen bisa merasakannya, bahkan pada jarak ini. Melihatnya dari jauh, bahkan ruang telah menunjukkan tanda-tanda distorsi. Mu Chen tahu bahwa mungkin semua orang di Greater Earth Sovereign Battlefield ini telah merasakan fluktuasi yang mengerikan. Ling Zanzi dan Liu Xingchen itu benar-benar luar biasa. Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Menilai dari fluktuasi energi spiritual, Ling Zanzi dan Liu Xingchen lebih kuat daripada penguasa bumi besar lainnya yang pernah dia temui sebelumnya. Jika dia bertemu dengan mereka berdua, pasti akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan dengan pasukan pembantai roh dan pembasmi iblis. Berdiri di langit sambil merasakan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan, Mu Chen bermaksud menunggu pertempuran berakhir, karena dia ingin tahu siapa pemenang di antara mereka. Dengan demikian, fluktuasi energi spiritual tumbuh lebih kuat di bawah penantiannya dan wilayah di sana tampaknya telah runtuh, itu gelap tanpa cahaya. Situasi ini berlangsung selama 1 jam penuh sebelum Mu Chen mulai merasakan fluktuasi energi spiritual yang keras. Pertempuran berakhir. Tatapan Mu Chen melintas sebelum battle seal-nya muncul di tangannya dengan layar peringkat ditampilkan di hadapannya. Jika ada hasil dalam pertempuran ini, maka salah satu battle seal mereka seharusnya meningkat. Tapi Mu Chen terkejut. Tidak ada perubahan pada jumlah battle seals di peringkat. Mungkinkah mereka berdua bertarung untuk seri? Mu Chen bergumam bingung. Sepertinya Ling Zanzi dan Liu Xingchen tidak bisa mengalahkan pihak lain. Mereka juga tidak bisa mendapatkan battle seals. Benua surga barat benar-benar tempat dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Mu Chen menghela nafas. Dia terkejut dengan fakta bahwa Liu Xingchen bisa mundur dengan aman saat menghadapi Ling Zanzi. Bagaimanapun, Ling Zanzi adalah seorang murid yang secara pribadi dipersiapkan oleh Kaisar Pertempuran. Dengan bimbingan penguasa surgawi dan sumber daya yang sangat besar dari kuil surga barat, kondisi budidaya Ling Zanzi adalah sesuatu yang bahkan harus dikeluhkan oleh Mu Chen. Lagi pula, dia mengandalkan dirinya sendiri selama ini. Mu Chen tidak lagi tinggal dan mulai menuju ke kejauhan. Dengan lebih sedikit orang di medan perang, dia bisa mencoba peruntungannya dan melihat apakah dia bisa menemukan orang-orang yang bersembunyi itu dan mengambil battle seal mereka. Namun, dia tidak memiliki banyak panen setelah menyapu seluruh wilayah. Orang-orang itu jelas menjadi pintar dan segera melarikan diri ketika mereka bertemu seseorang dengan battle seals yang tinggi. Selanjutnya, Mu Chen bisa merasakan bahwa lebih banyak orang mulai melakukan pertukaran dari perbendaharaan Kaisar Pertempuran dan meninggalkan medan perang. Jelas, orang-orang itu dengan tegas memilih untuk menukar harta dan pergi, karena mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan dalam kontes ini. Tapi akan sulit bagi Mu Chen untuk berburu battle seals. Pada akhirnya, dia bahkan harus melepaskan ide ini, karena dia tahu bahwa setelah sampai sejauh ini, pertempuran tidak akan lagi kecil. Jika dia ingin menang, maka dia harus mengarahkan perhatiannya pada peringkat teratas itu. Mu Chen berhenti dan menghela napas panjang, lalu tatapannya mulai berkobar. Dia sudah membuat keputusan untuk menyesuaikan kondisinya sebelum bergerak melawan peringkat teratas itu. Ayo istirahat sebentar. Mu Chen turun menuju pegunungan. Tetapi ketika dia memasuki pegunungan, tatapannya tiba-tiba menyempit. Dia melihat kedalaman pegunungan. Dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang samar-samar yang berasal dari siluet yang agak familiar. Tatapan Mu Chen berkedip sebelum dia segera berubah menjadi seberkas cahaya. 10 napas aneh kemudian, dia muncul di kedalaman gunung dan menyapu pandangannya ke sekeliling. Dia melihat siluet berjubah hitam dengan rambut putih diam-diam duduk di bawah pohon besar.
Itu adalah Master Pavilion Cahaya Bintang, Liu Xingchen. Wajah yang terakhir pucat dan dia berlumuran darah dari luka besar di tubuhnya yang menyingkirkannya dari sikap elegan yang pernah dia miliki. Ketika Mu Chen melihat luka-lukanya, hatinya bergetar. Luka Liu Xingchen pasti ditinggalkan oleh Ling Zanzi dari pertempuran mereka. Liu Xingchen juga merasakan kedatangan Mu Chen, jadi dia membuka matanya dengan senyum pahit di wajahnya. Melihat Liu Xingchen yang terluka parah, senyum Mu Chen tidak biasa sebelum dia berkata, "Sepertinya keberuntunganku cukup bagus untuk menemukan pai daging yang jatuh dari langit." Liu Xingchen tersenyum mendengar kata-kata Mu Chen dan menghela nafas. Sebagai murid Kaisar Pertempuran Surga Barat, dia benar-benar luar biasa. Awalnya, saya berpikir bahwa saya masih bisa menghadapinya, tetapi ternyata saya telah melebih-lebihkan diri sendiri dan meremehkannya. Sepertinya kamu kalah dalam pertempuran dan melarikan diri. Mu Chen sekarang mengerti bahwa Liu Xingchen dan Ling Zanzi tidak bertarung sampai seri, tetapi Liu Xingchen terluka parah oleh Ling Zanzi dan melarikan diri. Tidak heran Ling Zanzi tidak bisa mendapatkan Battle Seal Liu Xingchen. Dengan senyum pahit dan anggukan kepalanya, Liu Xingchen menghela nafas. Ling Zanzi kejam dan sepertinya aku gagal memenuhi perjanjian aliansi Brother Su dan Brother Chu. Persekutuan, hati Mu Chen bergetar. Liu Xingchen seharusnya berbicara tentang Su Mi dan Chu Men. Mu Chen tidak tahu bahwa mereka memiliki aliansi yang terjadi. Itu tidak bisa dianggap sebagai aliansi, tetapi lebih seperti kesepakatan. Kami bertiga tidak yakin tentang 3 anak suci dari kuil surga barat, jadi kami ingin melihat siapa yang lebih baik melalui medan perang penguasa bumi yang lebih besar ini. Jadi, kami memiliki kesepakatan untuk bergandengan tangan dan menghadapi mereka, tetapi saya sekarang terluka parah oleh Ling Zanzi, jadi saya gagal memenuhi harapan mereka. Liu Xingchen berkata, jadi ternyata Liu Xingchen, Su Mu dan Chu Men juga takut pada ketiga anak suci, dengan demikian, mereka membuat aliansi. Tapi sangat disayangkan Liu Xingchen terluka parah, jadi jika ketiga anak suci bergabung bersama, maka mereka mungkin bisa merupakan kuota benih benua. Tapi kenapa kau memberitahuku ini? Kau ingin aku menyerah padamu? Mu Chen tersenyum sambil menatap Liu Xingchen. Dengan cedera substansial yang terakhir, kekuatan Liu Xingchen telah menurun secara signifikan, jadi dia cukup percaya diri untuk bisa merebut Battle Cells. Mendengar kata-katanya, Liu Xingchen tertawa. Sebaliknya, aku berniat memberikan Battle Cells-ku. Aku hanya takut kamu tidak berani mengambilnya. Mengapa? Mu Chen menjawab. Liu Xingchen tersenyum. Saya sangat lemah. Pada saat saya pulih sepenuhnya, medan perang akan berakhir. Jadi saya tidak punya tujuan untuk tinggal di sini. Saya juga tidak ingin membiarkan Ling Zanzi memiliki Battle Cell saya. Jika Anda punya nyali, saya bersedia memberi Anda Battle Cell saya. Tapi Ling Zanzi telah memperlakukanku seperti mangsanya. Jadi siapa yang berani mencuri mangsanya di medan perang penguasa bumi besar? Jika Battle Cells saya jatuh ke tangan Anda akan langsung melampaui dia di peringkat dan menjadi ranker pertama. Saat itu, dia pasti akan mengejarmu. Menghadapi Ling Zanzi, apakah kamu berani menerima Battle Cells-ku? Liu Xingchen tersenyum, menatap Mu Chen seolah dia ingin melihat apakah ada ketakutan di wajah Mu Chen. Tapi yang mengejutkan, ekspresi Mu Chen tetap tenang tanpa fluktuasi apapun. Dia menunggu sampai Liu Xingchen selesai berbicara sebelum tersenyum. Kenapa tidak? Saya bermaksud untuk menjadi yang pertama, jadi bahkan tanpa Battle Cells Anda, saya juga akan mencari Ling Zanzi dan bertempur. Liu Xingchen tercengang saat melihat Mu Chen. Perlahan-lahan, ekspresinya berubah tegas. Dia tidak bisa melihat untaian ketakutan di mata yang terakhir. Selanjutnya, kepercayaan Mu Chen bukanlah suatu tindakan. Itu berarti bahwa Mu Chen benar-benar berniat untuk bertarung dengan Ling Zanzi. Liu Xingchen secara alami mendengar tentang Mu Chen, dan seseorang dengan prestasi Mu Chen bukanlah orang yang terlalu percaya diri dan bodoh. Karena itu masalahnya, itu berarti bahwa Mu Chen memiliki kepercayaan diri tertentu dalam melawan Ling Zanzi. Awalnya saya berpikir bahwa hanya saya yang bisa menghadapi Ling Zanzi di medan perang penguasa bumi besar ini. Tapi sepertinya aku telah melebih-lebihkan kemampuanku. Liu Xingchen menarik kembali pandangannya setelah waktu yang lama. Jadi, apa keputusanmu? Mu Chen tersenyum. Tawa Liu Xingchen meraung sebelum dia melambaikan lengan bajunya dan beberapa lusin Battle Cell terbang ke arah Mu Chen. Jadilah itu. Ling Zanzi telah mengalahkan saya, tetapi saya tidak kalah karena saya dapat menyebabkan beberapa masalah baginya. Mu Chen, jika kamu benar-benar punya nyali,
terimalah Battle Cells ini. Saya akan menunggu pertempuran antara Anda dan Ling Zanzi di luar, dan saya harap saya tidak akan kecewa. Melihat Battle Cells, Mu Chen menyapu tangannya dan menyimpan semuanya sebelum menangkupkan tinjunya. Kalau begitu, saya harus meminta saudara Liu untuk menunggu dengan sabar. Liu Xingchen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum sebelum dia perlahan-lahan menjadi pingsan dan menghilang dari medan perang. Ketika Liu Xingchen menghilang, Battle Cell di tangan Mu Chen berkedip dan dia langsung naik ke puncak peringkat. Tempat pertama, Mu Chen dengan total 43 Battle Cells. Apakah itu di dalam atau di luar medan perang, ini menyebabkan getaran yang signifikan. Bab 1252 Sumu dan Cumen. Saat Mu Chen naik ke puncak, layar cahaya naik di sekitar alun-alun dengan peringkat di medan perang penguasa bumi besar. Ketika semua orang melihat Mu Chen menjadi ranker pertama, keributan pecah. Surga, apa yang terjadi? Bagaimana Mu Chen naik ke yang pertama dari yang ketujuh? Ini Liu Xingchen. Liu Xingchen menghilang. Sepertinya Mu Chen telah merebut Battle Cell-nya. Cek, menguntungkan tanpa usaha apapun. Petik 2. Mu Chen itu benar-benar licik. Liu Xingchen telah terluka parah oleh Ling Zanzi, dan mengalami penurunan besar dalam kekuatannya sebelum dia ditemukan olehnya. Tapi aku khawatir ini bukan kabar baik. Tindakannya pasti akan membuat Ling Zanzi marah, sehingga Mu Chen akan segera mendapat masalah. Petik 2. Saat bisikan itu bergema, hampir semua orang merasa bahwa Mu Chen hanya memperoleh lebih dulu karena keberuntungan. Mereka telah menyaksikan kekuatan Ling Zanzi, dan bahkan seseorang seperti Liu Xingchen dikalahkan. Meskipun Mu Chen adalah kuda hitam, semua orang merasa bahwa dia masih kurang, jika dibandingkan dengan Ling Zanzi. Luo Tianxian juga melihat peringkat dengan alisnya dirajut. Dia awalnya berpikir bahwa dengan karakter Mu Chen, dia mungkin akan menunggu sampai mereka berenam bertarung habis-habisan sebelum dia bergerak. Tapi perubahan mendadak langsung mengangkat Mu Chen ke atas, menarik permusuhan Ling Zanzi. Sebagai seseorang yang tahu betapa kuatnya Ling Zanzi, bahkan jika Luo Tianxian percaya pada Mu Chen, dia masih merasa tidak nyaman. Haha, Mu Chen ini benar-benar berlari ke tempat pertama. Kejutan ini benar-benar tidak terduga. Ketika Kaisar Pertempuran melihat ini, dia tersenyum ke arah Kaisar Api dengan ejekan di senyumnya. Mungkin orang lain mungkin tidak tahu, tetapi siapa Kaisar Pertempuran dan Kaisar Api? Mereka secara alami tahu bahwa Mu Chen tidak bertarung dengan Liu Xingchen, alasan mengapa Mu Chen mendapatkan Battle Cell itu murni karena keberuntungan. Tapi terkadang, mengambil keuntungan di medan perang seperti itu mungkin juga menarik masalah bagi dirinya sendiri. Mendengar kata-kata yang mengejek, Kaisar Api tersenyum. Mu Chen bertujuan untuk yang pertama, untuk memulai, jadi dia secara alami tidak akan menolak Battle Cell yang datang padanya. Jika itu orang lain, maka mereka mungkin tidak punya nyali untuk mengambilnya. Kaisar Pertempuran Surga Barat tertawa dan berbicara dengan nada main-main, mari berharap dia benar-benar dapat mempertahankan posisi itu. Di wilayah Barat Laut Greater Earth Sovereign Battlefield, seorang pria yang tampak biasa membuka layar dan melihat nama Mu Chen dengan lebih dari 40 Battle Cells dan merajut alisnya dengan tawa tipis. Menarik, saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ketika saya, Ling Zanzi, akan mendapatkan kemenangan yang dipotong oleh orang lain. Nama Liu Xingchen telah menghilang dari peringkat, itu berarti dia telah ditendang keluar dari medan perang. Jadi dengan beberapa pemikiran tentang hal itu, dia bisa mengetahui bahwa Mu Chen telah mendapat manfaat dari pertempurannya dengan Ling Zanzi. Haha, aku tidak pernah berharap kamu mengalami hari seperti itu. Ledakan tawa terdengar sebelum dua siluet terbang dan mendarat di sisinya. Keduanya adalah anak-anak suci lainnya dari kuil surga barat, Ling Jianzi dan Ling Longzi. Ling Zanzi melirik mereka berdua dan tersenyum. Saya mendengar desas-desus bahwa Liu Xingchen, Cumen dan Sumu telah bergabung dengan aliansi untuk berurusan dengan kami. Dengan penanganan Liu Xingchen, kalian berdua akan bertanggung jawab atas dua lainnya. Ling Jianzi dengan santai menjawab, pedang surgawi Wolf Fang apa, aku sudah lama ingin bertemu dengannya. Aku ingin tahu ekspresi apa yang akan dia miliki setelah aku mematahkan pedangnya. Ling Longzi yang kuat juga menyeringai dan memperlihatkan giginya. Aku juga sudah menunggu untuk menguji Tyrant Blade. Ling Zanzi tertawa, the battlefield mencapai akhir. Jadi saya sarankan kita membersihkan kentang goreng lainnya di sini sebelum berurusan dengan mereka bertiga. Setelah itu, kami bertiga akan bertarung habis-habisan untuk menentukan pemenangnya.
Dua orang lainnya menganggukkan kepala. Meskipun mereka adalah pesaing, mereka harus menyingkirkan orang lain terlebih dahulu, karena mereka tidak ingin menderita kemarahan kaisar pertempuran jika kuota jatuh ke orang lain. Ling Jianzi dan Ling Longzi cepat dengan tindakan mereka. Setelah mereka membuat keputusan, mereka meledak dan menghilang ke cakrawala. Melihat siluet mereka, Ling Zanzi melihat nama di bagian atas layar sambil tersenyum. Aku akan membiarkanmu menempati tempat itu sedikit lebih lama. Ketika kentang goreng lainnya habis, saya pribadi akan menjatuhkan Anda dari posisi itu. Petik 2. Menyelesaikan kata-katanya, dia melambaikan tangannya dan layar menghilang, lalu siluetnya juga perlahan menghilang. Yang pertama begitu mudah, sementara di luar gemetar, Mu Chen mengangkat bahu sambil tersenyum. Mungkin di mata orang lain, peringkatnya adalah sesuatu yang dia peroleh melalui keberuntungan. Namun, Mu Chen tidak terlalu peduli tentang itu, karena itu semua akan terungkap jika dia mengandalkan keberuntungan atau kekuatan. Aku juga tidak perlu merebut battle seal lainnya lagi. Saya hanya harus menunggu sampai final. Mu Chen bergerak dan muncul di gunung sebelum dia duduk dengan ekspresi tenang. Pada saat ini, dia tidak perlu lagi merebut battle seals. Dia tahu bahwa final tidak akan dimulai tanpa dia. Mu Chen menutup matanya dan terus mempelajari array spiritual Trinity spiritual. Namun, itu tidak berlangsung lama, karena dia bisa merasakan dua fluktuasi energi spiritual dengan cepat datang ke arahnya. Dia membuka matanya dan melirik ke arah asalnya dan melihat dua siluet berdiri di langit. Salah satu dari mereka memiliki jubah biru dengan pedang belang-belang di punggungnya, memancarkan niat pedang tajam yang bahkan membuat mata perih melihatnya. Orang lain adalah pria tegap dengan rambut panjang berkibar ke bawah, terlihat sulit diatur dan mendominasi. Pedang surgawi serigala Fang Sumu dan pedang tiran Cumen. Mu Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum. Dia tidak terkejut bahwa mereka akan mencarinya. Jadi, kamu yang merampas battle seal Brother Liu. Cumen menatap Mu Chen dengan tatapan tajam. Aku baru saja bertemu dengannya. Mu Chen samar-samar tersenyum. Cumen sedikit marah dan berkata, Kakak Liu jelas sedang menunggu kami berdua untuk membantunya pulih. Pada saat itu, kami bertiga akan mampu melawan 3 anak suci dari kuil surga barat. Tetapi pada akhirnya, Anda mengambil keuntungan dari luka-lukanya dan menendangnya keluar. Mu Chen mengerutkan alisnya setelah mendengar kata-katanya. Semua orang adalah musuh di medan perang, mengapa saya harus membiarkan Liu Xingchen pergi? Apa hubungan kesepakatan Anda dengan saya juga? Petik 2. Mendengar kata-katanya, tatapan Sumu melintas. Sepertinya saudara Liu telah memberitahumu tentang itu. Melirik mereka berdua, Mu Chen berkata, Liu Xingchen bertarung dengan Ling Zanzi dan menderita luka berat. Dia tahu bahwa dia tidak beruntung setelah menghadapi Ling Zanzi, jadi dia memberikan battle seal-nya kepadaku. Namun, dia tidak melakukannya dengan niat baik. Dia ingin aku menghadapi Ling Zanzi. Betapa sombongnya, Cumen memiliki sikap tiran, untuk memulai, dan wajahnya menjadi hitam. Arogansi seperti itu, untuk mengatakan bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan Ling Zanzi. Bahkan Liu Xingchen dikalahkan oleh Ling Zanzi, namun Mu Chen hanyalah penguasa bumi kecil, jadi kata-katanya sangat lucu. Kamu bukan orang yang menentukan kualifikasiku. Mu Chen tersenyum. Kamu, Cumen mengamuk. Sumu menghentikan Cumen dan menoleh ke Mu Chen dan berkata dengan nada lembut, Saudaramu, kami tidak peduli jika saudara Liu memberi Anda battle seals atau jika Anda merampasnya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa jika saudaramu bermaksud menukarkan battle seals dengan harta karun dan pensiun, maka kita berdua akan mengambil battle seals kembali. Dengan suara tenang, Mu Chen menjawab, tujuan saya adalah kuota. Mendengar jawaban Mu Chen, Sumu merasa lega dan tersenyum. Karena itu masalahnya, apakah saudaramu tahu situasi medan perang saat ini? 3 anak suci sedang menyapu kentang goreng, dan jika berjalan seperti yang kita harapkan, mereka akan berhasil melakukannya. Dan jika kita juga tersapu, bisakah saudaramu bertarung dengan mereka bertiga sendiri? Dan tetap menjadi yang pertama. Apa yang kamu coba katakan? Tatapan Mu Chen berkedip. Sumu tersenyum. Saya hanya berharap saudaramu dapat menggantikan tempat saudara Liu. Kami bertiga akan bergabung bersama untuk menghadapi 3 anak suci. Kalau tidak, kami tidak akan ada hubungannya dengan kuota. Tentu, Mu Chen langsung menganggukkan kepalanya. Dia memang membutuhkan pembantu untuk menghentikan 2 anak suci lainnya. Kalau tidak,
Bahkan jika dia memiliki 3 murni, masih tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan mereka bertiga. Su Mu tidak terkejut bahwa Mu Chen akan setuju. Selama Mu Chen ingin membidik tempat pertama, maka dia pasti membutuhkan pembantu. Dan di medan perang saat ini, hanya dia dan Chu Men yang bisa memberikan bantuan yang dibutuhkan Mu Chen. Su Mu tersenyum. Karena itu masalahnya, maka itu bagus, namun, kita perlu memverifikasi sesuatu. Apa itu? Mu Chen mengangkat kepalanya. Su Mu tersenyum, lalu memegang gagang pedangnya sebelum aura pedang yang menakutkan membubung ke langit. Kami perlu memverifikasi, jika brotermu memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan kami. Bab 1253 Pertempuran yang menentukan. Ketika Su Mu memegang pedang, pedang aura yang mengerikan meledak darinya yang mendatangkan malapetaka antara langit dan bumi dengan bekas yang ditinggalkan oleh sword aura yang menakjubkan. Saat dia melihat Mu Chen, sikap hangat yang dia miliki sebelumnya telah sepenuhnya terhapus. Diplomasi sebelum kekerasan, karena mereka sudah selesai dengan yang pertama, sekarang saatnya untuk kekerasan, karena mereka ingin menguji kekuatan Mu Chen. Jika Mu Chen tidak memenuhi syarat, maka mereka akan segera bergerak untuk merebut kembali Battle Cells dari Mu Chen, karena kesetaraan di antara mereka dibangun oleh fondasi kekuatan. Jika Mu Chen ingin menerima perlakuan yang sama, maka dia harus menunjukkan kekuatan yang meyakinkan. Mu Chen juga jelas tentang ini, jadi dia tidak senang dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, tolong beritahu aku. Melihat bahwa tidak ada ketakutan di wajah Mu Chen, Su Mu dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia telah mendengar ketenaran Mu Chen baru-baru ini, jadi dia tahu bahwa Mu Chen pasti memiliki kekuatan. Tetapi mereka akan menghadapi 3 anak suci, dan mereka bertiga sangat terkenal di benua surga barat. Jadi mereka harus memverifikasi apakah Mu Chen memiliki kekuatan. Jika tidak, bahkan jika mereka menghadapi 3 anak suci, Mu Chen akan menjadi yang tercepat untuk kalah dan merusak rencana mereka. Jika itu masalahnya, mereka lebih suka merebut segel dari Mu Chen dan menukarnya dengan harta karun sebelum meninggalkan medan perang. Su Mu tidak lagi ragu-ragu dan menarik pedang dari sarungnya, lalu dengan lembut mengacungkannya. Ketika dia mengacungkan pedang, riak berfluktuasi melintasi angkasa seperti aliran air. Detik berikutnya, pedangnya berkembang dan pedang aura berbentuk pedang sepanjang 1000 kaki merobek langit saat terbang menuju Mu Chen. Pedang itu sepertinya bisa merobek penghalang apapun. Menghadapi pedang yang begitu tajam, bahkan Greater Earth Sovereigns akan menghindar dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Jelas, Su Mu tidak menahan langkah ini. Pedang surgawi Wolf Fang benar-benar terkenal. Mu Chen memuji pedang aura berbentuk pedang sebelum dia melambaikan lengan bajunya. Kehendak pertempuran tanpa batas membubung ke langit dan berubah menjadi roh kehendak pertempuran kura-kura hitam yang meraung dan melindunginya. Pedang itu menghantam roh kehendak pertempuran kura-kura hitam, yang meraung dengan kehendak pertempuran yang melonjak saat berusaha untuk memblokirnya. Tetapi pada saat berikutnya, Battle Wheel yang tak terbatas sedang diiris, meninggalkan bekas di tubuh Battle Wheel Spirit yang hampir membelahnya. Aura pedang dari Su Mu ini benar-benar memotong pertahanan roh kehendak pertempuran kura-kura hitam. Tetapi ketika menembus pertahanan, pedang itu juga meredup dan melambat, tetapi terus terbang ke arah Mu Chen, seolah-olah itu tidak akan berhenti sampai terasa darah. Saat pedang dengan cepat melebar di mata Mu Chen, dan hampir memasuki radius 100 kaki, arai spiritual muncul di sekitar Mu Chen dan 9 naga mengaum, mengeluarkan napas naga dan bentrok dengan pedang. Pedang terus mendorong maju, terus-menerus menghancurkan napas naga dan menembus arai pembunuh dewa 9 naga, dan muncul di hadapan Mu Chen, mengarah ke tengah alisnya. Hebat! Melihat bahwa bahkan Black Tortoise Battle Wheel Spirit dan Nine Dragon God Killing Array dapat menghentikan pedang Su Mu, Mu Chen memuji sebelum kedipan mengkristal melintas di pupilnya. Pedang segera tiba dan tepat ketika hendak menembus bagian tengah alis Mu Chen, seberkas cahaya mengkristal keluar dari dahi Mu Chen dan membentuk pagoda kristal yang sangat indah. Pedang dan pagoda bentrok, gunung tempat Mu Chen duduk langsung diiris menjadi batu yang tak terhitung jumlahnya, sebelum mereka berguling. Kilauan mengkristal berkembang, menyelimuti pedang, menyebabkan pedang menghilang secara bertahap. Ketika pedang menghilang, pagoda mengkristal kembali ke alis Mu Chen sebelum dia melambaikan tangannya, membubarkan Battle Wheel Spirit, lalu tersenyum ke arah Su Mu. Pedang surgawi Serigala Fang, layak mendapatkan namamu. Mu Chen tidak berbohong. Pedang itu telah menunjukkan bahwa bahkan di antara penguasa bumi yang lebih besar, Su Mu jelas merupakan seorang elit,
karena aura pedangnya bahkan telah menembus formasi pertempuran dan arai spiritualnya. Pedang itu tidak sederhana. Mu Chen melirik pedang Sumu. Meskipun pedangnya tidak terlihat luar biasa, pedang itu mungkin sebanding dengan Starlight Demon Suppression Pyramid milik Mandala, artefak Sein peringkat menengah. Melihat bahwa Mu Chen tidak terluka, Sumu menyipitkan matanya sebelum dia bertukar pandang dengan Chu Men dan melihat keseriusan di mata satu sama lain. Meskipun pedang itu bukan yang terkuat dari Sumu, dia tidak menahan diri. Tapi serangannya masih diblokir oleh Mu Chen, dan yang paling penting, Mu Chen masih memiliki energi cadangan. Itu berarti pedangnya tidak cukup untuk memaksa Mu Chen mengeluarkan kartu asnya, dan apa yang mereka saksikan hanyalah kartu yang telah diungkapkan Mu Chen kepada semua orang. Hanya fakta ini saja, Sumu dan Chu Men merasakan sesuatu yang tak terduga dari penguasa bumi kecil seperti Mu Chen. Jadi teman-teman, apakah saya memenuhi syarat sekarang? Mu Chen menatap mereka berdua sebelum dia berdiri sambil tersenyum. Sumu menganggukkan kepalanya, dan bahkan ekspresi Chu Men menjadi lebih ramah. Jelas, kekuatan Mu Chen telah memenangkan pengakuan mereka. Tidak heran ketenaran brotermu melonjak akhir-akhir ini. Menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, rumor itu tidak salah, memang. Sumu dan Chu Men berjalan menuju Mu Chen sambil tersenyum. Mu Chen tersenyum sambil dengan rendah hati menjawab mereka sebelum mengubah topik. Aku ingin tahu apa yang kalian berdua rencanakan. Dia secara alami berbicara tentang rencana untuk berurusan dengan 3 anak suci. Setelah melirik Sumu, Chu Men berkata, menurut perkiraan kami, ketiga anak suci harus membersihkan medan perang sekarang. Saya percaya bahwa tidak akan lama bagi semua orang, selain kami bertiga, untuk ditendang keluar dari medan perang. Petik 2. Mereka telah memutuskan untuk memiliki satu pertempuran yang menentukan. Ekspresi Mu Chen berubah serius. Ketiga anak suci itu jelas berniat untuk membersihkan medan perang sehingga tidak akan ada orang yang mencoba memancing keuntungan. Jika kita akan menghadapi mereka di pertarungan terakhir, bagaimana kita akan mendistribusikan lawan kita? Mu Chen bertanya lagi. Setelah menggaruk kepalanya, Chu Men menjawab, menurut kesepakatan kita dengan saudara Liu, saya harus berurusan dengan Ling Longzi, yang memiliki fisik yang kuat. Kami berdua berada di jalur kultivasi yang sama, jadi kami bisa saling bertarung secara langsung. Petik 2. Di sisi lain, Kakak Su akan menghadapi Ling Jianzi, karena mereka berdua dianggap sebagai yang paling terkenal dalam seni pedang, dan mereka juga memiliki permusuhan di masa lalu, jadi mereka berniat untuk menyelesaikannya sekarang. Saat dia berbicara, Chu Men dan Sumu dengan canggung menatap Mu Chen. Jika itu masalahnya, maka yang paling kuat di antara 3 anak suci, Ling Zanzi, akan menjadi tanggung jawab Mu Chen. Jika saudaramu tidak terlalu baik dengan itu, saya bisa menangani Ling Zanzi. Sumu merenung sebentar, sebelum dia menggertakkan giginya. Dia secara alami tahu betapa kuatnya Ling Zanzi, dan yang paling kuat di antara mereka, Liu Xingchen, dikalahkan oleh yang pertama. Jadi bahkan jika dia menghadapi Ling Zanzi, tidak ada kesempatan baginya untuk menang. Dia hanya bisa menunda waktu dan menunggu Mu Chen dan Chu Men untuk mendapatkan kemenangan sebelum membalikkan keadaan. Setelah berpikir singkat, Mu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Terima kasih atas niat baik Anda, tetapi karena saya telah mengambil Battle Cell Broter Liu, maka saya secara alami akan mengambil tanggung jawabnya. Selanjutnya, aku telah merebut piala Ling Zanzi, jadi dia pasti tidak akan melepaskanku. Mu Chen masih menolak niat baik Sumu. Dia sebenarnya tidak terlalu mempercayai yang terakhir. Bagaimanapun, mereka akan menghadapi 3 lawan 3, jadi jika sesuatu terjadi pada Sumu, maka seluruh rencana akan gagal, dan ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Mu Chen. Jika itu masalahnya, dia lebih suka menjadi orang yang menghadapi Ling Zanzi. Lagi pula, berbeda dengan ketakutan dan kegelisahan yang mereka berdua rasakan, dia tidak takut pada Ling Zanzi dan bahkan berharap untuk melawan yang terakhir, karena Ling Zanzi akan menjadi batu asahan yang baik baginya untuk menguji batas kemampuannya. Melihat senyum di wajah Mu Chen, Sumu dan Chu Men tertegun sejenak. Mereka bisa merasakan bahwa Mu Chen tidak memiliki rasa takut pada Ling Zanzi. Dia mungkin benar-benar bisa melawan Ling Zanzi. Keduanya terinfeksi oleh suasana hati Mu Chen dan merasa lebih nyaman dengan harapan yang meningkat di hati mereka. Karena itu masalahnya, kita akan menunggu di sini dan menunggu pertempuran terakhir tiba. Mu Chen tersenyum ke arah mereka berdua sebelum duduk di mahkota pohon kuno.
Sumu dan Cumen duduk di dua gunung terdekat dan tatapan mereka berkedip. Energi spiritual terus-menerus melonjak dari tubuh mereka, menunjukkan gelombang di tubuh mereka. Saat waktu perlahan mengalir di bawah penantian mereka, 1 hari telah berlalu. Namun, mereka bertiga dapat merasakan bahwa wilayah ini menjadi lebih kosong dan lebih tenang. Terbukti, medan perang ini telah tersapu bersih. Ketika matahari yang terik muncul di cakrawala dan sinar matahari menyinari, mata Mu Chen, Sumu dan Cumen tiba-tiba terbuka dan mereka melihat ke arah langit di barat. Ruang tiba-tiba terdistorsi ke arah itu dengan 3 siluet melesat melintasi cakrawala. Dalam sekejap mata, 3 siluet muncul, berdiri sejuta kaki dari mereka bertiga. Melihat ketiga siluet itu, kelompok 3 orang Mu Chen perlahan berdiri dan menghadapi 3 orang yang berlawanan saat langit berangsur-angsur menjadi gelap sebagai antisipasi. Bab 1254 Kekuatan Ling Sanzi. Keenam siluet berdiri dalam formasi di langit dan bumi yang luas dengan angin kencang yang bertiup ke segala arah, menyebabkan suara mendengung di langit. Tekanan kuat menyelimuti langit dan bumi, menyebabkan atmosfer membeku sampai-sampai keributan di alun-alun pun langsung mereda. Semua orang dengan gugup melihat ke layar, karena mereka tahu bahwa setelah eliminasi, hanya akan ada 1 dari 6 dari mereka yang akan menerima gelar Benih Benua. Tapi yang jelas, ada lebih banyak lagi yang menganggap tinggi ketiga anak suci itu. Lagi pula, apakah itu ketenaran atau prestasi mereka, mereka jauh melampaui kelompok 3 Mu Chen. Adapun Mu Chen, yang mengambil tempat Liu Xingchen, mereka sejenak merenungkan dan merasa bahwa masih mustahil bagi Mu Chen untuk menghadapi Ling Sanzi, bahkan jika ia memiliki beberapa kartu truf. Bagaimanapun, bahkan Liu Xingchen dikalahkan oleh Ling Sanzi. Sepertinya, hanya menilai formasi saja, ketiga anak suci memiliki keuntungan. Sepertinya mereka bertiga akan kembali dengan tangan kosong. Seseorang menghela nafas. Anak-anak suci dari kuil surga barat terlalu kuat, praktis tak tertandingi di antara mereka yang berkultivasi sama. Tidak ada yang mutlak dalam segala hal, siapa yang tahu apakah akan ada perubahan yang tidak terduga, sudah ada banyak kejutan di medan perang penguasa bumi besar ini. Namun ada juga yang memiliki pandangan lain dan tidak menganggap bahwa ketiga anak suci itu adalah pemenang yang pasti. Lagi pula, tidak satu pun dari mereka di pesta Mu Chen yang penurut, meskipun ketiga anak suci itu kuat. Tapi bagaimanapun juga, aku khawatir pertarungan ini hanya bisa digambarkan sebagai pertarungan yang intens. Aku ingin tahu siapa yang akan bertahan terakhir. Kalimat ini menyebabkan penonton bergema bersamanya. Fakta bahwa mereka berenam bisa bertahan sampai akhir membuktikan betapa luar biasanya mereka. 6 tatapan terjalin di langit dengan aura dingin menusuk tulang yang memancar keluar. Haha, 3 tikus bersatu. Ling Jianzi memecah kesunyian sambil melihat ketiga lawannya, mirip dengan seorang pemburu yang melihat mangsanya. Jangan selalu menganggap diri Anda sebagai pemburu. Lebih jauh lagi, bahkan pemburu memiliki kemungkinan digigit sampai mati oleh mangsanya. Sumu mengangkat matanya dan menatap Ling Jianzi dengan senyum dingin. Oh, betulkah? Ling Jianzi mengangkat bahu dan memperlihatkan giginya sambil menyeringai. Karena itu masalahnya, maka kita akan mematahkan anggota tubuh mangsa kita sehingga mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Saat Ling Jianzi dan Sumu bertukar kata, niat membunuh muncul di mata mereka. Keduanya sudah memiliki permusuhan di antara mereka. Sementara Ling Jianzi dan Sumu berhadapan, Ling Sanzi dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen sebelum tersenyum. Aku yakin Battle Cell Liu Xingchen ada di tanganmu, kan? Mu Chen dengan tenang menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan. Serahkan mereka padaku dan pergi. Anda adalah seseorang yang dipilih oleh Kaisar Api, jadi saya tidak ingin Anda mempermalukan diri sendiri dan Kaisar Api. Ling Sanzi mengulurkan tangannya dan tersenyum ke arah Mu Chen. Namun, tidak ada kehangatan dalam senyumnya melainkan ketidakpedulian. Menghadapi tatapan acuh tak acuh, senyum muncul di wajah Mu Chen dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak, hahaha. Jawaban sederhana Mu Chen menyebabkan Cumen tertawa terbahak-bahak. Meskipun kata-kata Ling Sanzi terdengar ringan, penghinaan adalah sesuatu yang membuat siapapun marah. Namun, jawaban serius Mu Chen telah mengubah sikap dominan Ling Sanzi menjadi lelucon. Menatap Mu Chen, Ling Sanzi menganggukkan kepalanya setelah waktu yang lama. Karena itu masalahnya, maka jangan salahkan aku karena tidak memberikan wajah apapun kepada Lord Flame Emperor. Memberikan wajah Kaisar Api,
mungkin Kaisar Pertempuran Surga Barat mungkin memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu. Sedangkan untukmu, meskipun kamu adalah murid yang dipersiapkan oleh Kaisar Pertempuran, kamu hanyalah debu dibandingkan dengan dia. Mu Chen menghela nafas tanpa daya. Mu Chen tidak menyukai nada bicara Ling Zanzi, jadi dia dengan kejam membantah tanpa menyimpan muka untuk yang terakhir. Untuk Ling Zanzi, bantahan Mu Chen agak kejam, jadi dia sebentar menatap Mu Chen sebelum menggosok dahinya. Sepertinya kamu mencari kematian. Suaranya tenang, tetapi siapapun bisa merasakan niat membunuh dalam kata-katanya kali ini. Ling Jianzi dan Ling Longzi juga merasakan keadaan Ling Zanzi dan mereka memandang Mu Chen dengan kasihan. Itu karena mereka memahami Ling Zanzi dengan baik, dan setiap kali Ling Zanzi berniat membunuh seseorang, dia akan menggosok dahinya karena kebiasaan, dan ini selalu mengakibatkan lawannya mengalami kematian yang menyedihkan. Mu Chen ini akan segera tahu harga untuk membuat marah Ling Zanzi. Ayo pergi. Ling Zanzi memandang Ling Jianzi dan Ling Longzi dan berkata. Ling Jianzi tertawa sebelum dia menembak ke arah pegunungan yang jauh dengan pedang aura tajam yang membubung ke langit, bersama dengan tawanya. Sumu, mari kita lihat apakah kamu dapat mempertahankan namamu sebagai pedang surgawi setelah hari ini. Apakah aku akan takut padamu? Sumu mencibir sebelum dia terbang seperti rok besar, bersama dengan sword aura yang tak terbatas, menuju pegunungan. Melihat bahwa Ling Jianzi telah memilih Sumu, tatapan Ling Longzi jatuh ke Cumen, yang juga memiliki sosok tegap dan menyeringai. Kenapa kita tidak bermain? Sesuai keinginan kamu. Siluet Cumen ditembakkan dengan energi spiritual kekerasan yang memenuhi wilayah ini saat Ling Longzi meraung dan mengejar yang pertama. Dengan kepergian mereka berempat, hutan yang luas itu tiba-tiba menjadi sunyi, dengan hanya hadir Mu Chen dan Ling Zanzi. Niat membunuh mulai muncul di mata mereka. Mu Chen melambaikan tangannya tanpa ekspresi dan mengeluarkan pasukan pembantai roh dan pembasmi setan. Dia kemudian mengumpulkan Battle Wheel mereka dan membentuk Black Tortoise Battle Wheel Spirit, lalu mengendalikannya untuk menyerang Ling Zanzi. Menghadapi Black Tortoise Battle Wheel Spirit yang akan membuat Greater Earth Sovereigns biasa ketakutan, Ling Zanzi tidak memiliki riak di matanya, tetapi mengulurkan tangannya dan menginjak tanah. Siluetnya menerkam. Hanya dalam waktu singkat, dia telah muncul di hadapan roh kehendak pertempuran kura-kura hitam dan telapak tangannya berbenturan dengan roh kehendak pertempuran secara langsung. Gelombang kejut yang hebat disebabkan oleh konfrontasi mereka, berfluktuasi di seluruh ruang. Mata Mu Chen menyipit pada saat ini, karena dia bisa merasakan bahwa Ling Zanzi mirip dengan batu besar. Tidak peduli bagaimana Black Tortoise Battle Wheel Spirit mencoba, itu tidak bisa membuat yang terakhir mengalah. Lengan baju Ling Zanzi terkoyak oleh gelombang kejut, memperlihatkan tanda mendalam yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi lengannya. Melihat tanda-tanda itu, hati Mu Chen bergetar ketika dia menyadari bahwa itu semua adalah rune pertempuran. Namun, battle rune yang seharusnya muncul pada Battle Wheel Spirit sebenarnya telah muncul di tubuh Ling Zanzi. Apakah itu energi spiritual unik Kaisar Pertempuran Surga Barat? Tatapan Mu Chen berkedip. Dikatakan bahwa Kaisar Pertempuran Surga Barat dapat menggabungkan energi spiritual dan kehendak pertempurannya sendiri menjadi energi spiritual yang unik, yang dikenal sebagai energi spiritual pertempuran. Siluet Ling Zanzi kecil dibandingkan dengan Black Tortoise Battle Wheel Spirit. Rune pertempuran yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di lengan Ling Zanzi saat dia meraung, tersesat. Saat dia meraung, sebuah cahaya meledak dan roh kehendak pertempuran kura-kura hitam dikirim terbang kembali, menyeret beberapa tanda sepanjang beberapa kaki di tanah. Ling Zanzi berdiri di udara dengan energi spiritual yang agung dan keras meledak dari tubuhnya. Saat ini, dia mirip dengan dewa perang. Tatapannya berkedip saat melihat Mu Chen dan berkata dengan suara dingin, "Kamu masih kurang untuk bermain-main dengan Battle Wheel sebelum aku." Saat dia berbicara, dia melangkah maju, dan berubah menjadi bayangan, menerkam ke arah Mu Chen. Tetapi ketika dia berada 1000 kaki dari Mu Chen, energi spiritual meraung di wilayah ini dan arah spiritual besar-besaran terbentuk dengan 9 naga menyerbu keluar. Menghadapi arai pembunuh Dewa 9 Naga, Ling Zanzi tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Dia melepaskan tinjunya ke setiap naga yang muncul di hadapannya. Ledakan terdengar. Setiap serangan tunggal dari tinjunya mengandung kekuatan mengerikan yang menyebabkan ruang hancur dan naga dihancurkan. 9 jam kemudian, arai pembunuh Dewa 9 Naga dihancurkan. Ling Zanzi tampak tak tertandingi saat ini.
Wajah Mu Chen berangsur-angsur berubah muram pada adegan ini. Meskipun dia tidak menyukai Ling Zanzi, kekuatan yang terakhir dapat dianggap sebagai yang paling kuat di antara penguasa bumi besar yang pernah dilihat Mu Chen. Ketika penonton di luar melihat adegan ini, mereka tercengang, karena mereka tidak pernah berharap Ling Zanzi mengirim roh pertempuran kura-kura hitam terbang setelah Jap, bersama dengan 9 Jap lagi untuk menghancurkan array spiritual. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu betapa mendominasi orang ini. Dia adalah pemimpin di antara anak-anak suci dari kuil surga barat. Bahkan wajah Luo Tianxian ditutupi dengan ketakutan dan kekhawatiran di matanya. Dia tahu bahwa menghadapi Ling Zanzi yang begitu ganas, bahkan Mu Chen akan berada dalam bahaya. Bab 1255 Konfrontasi Puncak. Ling Zanzi berdiri di langit hutan yang megah dengan energi spiritual yang kuat menyapu badai di sekelilingnya. Battle rune berkedip-kedip di lengannya, membuatnya tampak seperti dewa perang saat ini. Dia dipenuhi dengan intimidasi. Ling Zanzi dengan acuh tak acuh melirik roh kehendak pertempuran kura-kura hitam yang telah dikirim terbang olehnya, serta array spiritual yang hancur, dengan senyum mengejek di wajahnya. Jika hanya ini yang kamu miliki, maka aku akan terlalu kecewa. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Mu Chen, tapi ada tatapan serius di matanya. Ling Zanzi tidak diragukan lagi adalah orang paling kuat yang pernah dia lihat di antara penguasa bumi besar. Menurut perkiraannya, Ling Zanzi seharusnya berada di alam penguasa bumi agung puncak dengan satu langkah menjauh dari alam penguasa bumi yang disempurnakan. Benar-benar layak menjadi murid langsung kaisar pertempuran, gumam Mu Chen sambil mengangkat kepalanya. Tidak ada ketakutan di matanya. Dia tersenyum. Karena kamu ingin tahu, maka datang dan coba. Aku yakin aku tidak akan mengecewakanmu. Bahkan jika Ling Zanzi kuat, dia, Mu Chen, tidak mudah menyerah dan pemenang hari ini belum ditentukan. Betulkah? Mari berharap itu masalahnya atau itu akan menjadi sia-sia. Ling Zanzi berubah menjadi bayangan dan menerkam sambil dengan ringan menganggukkan kepalanya dan muncul di hadapan Mu Chen di saat berikutnya. Dia melemparkan jab ke depan dengan kilau mempesona yang meledak dari battle rune di lengannya, menghancurkan ruang menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya dari tinjunya. Saat tinju Ling Zanzi tumbuh lebih besar di mata Mu Chen tidak menghindar, karena dia ingin mengalami kekuatan penguasa bumi agung puncak. Pagoda kristal melintas di kedalaman matanya, mengubah energi spiritual di tubuhnya menjadi energi spiritual yang mengkristal sebelum dia mengepalkan tangannya dan melemparkan pukulan ke depan. Tinjunya berkedip dengan kilau kristal dan energi spiritual di tubuhnya melonjak tanpa menahan diri, mengembun menjadi lengan kristal di sekitar tinjunya. Ketika kedua tinju itu bentrok dengan keras, fluktuasi yang terlihat dapat terlihat beriak dan pohon-pohon dalam jarak sejuta kaki di radius hutan di bawah mereka berdua menjadi abu. Saat serpihan kayu terbang, tubuh Mu Chen bergetar dan dia terlempar ke belakang, menggambar tanda sepanjang 1000 kaki di tanah. Ketika Mu Chen menstabilkan tubuhnya, wajahnya memerah sebentar sebelum dia tenang dan merasakan sakit yang menyengat di tinjunya sambil menatap Ling Zanzi dengan tatapan yang menyala-nyala. Energi spiritual yang kuat apa? Apakah ini kekuatan penguasa bumi agung puncak? Ling Zanzi juga mundur 10 langkah. Tapi dibandingkan dengan Mu Chen, dia dalam kondisi yang lebih baik, namun, tatapannya menjadi sedikit lebih gelap pada saat ini. Meskipun Mu Chen tertiup beberapa ribu kaki oleh tinjunya, Mu Chen tidak menderita luka apapun. Ling Zanzi menunduk untuk melihat tinjunya dan melihat lapisan kilau kristal. Itu adalah sisa-sisa energi spiritual Mu Chen ketika tinjunya bersentuhan dengan tinju Mu Chen. Saat Ling Zanzi bentrok dengan Mu Chen, energi spiritual yang mengkristal menyerbu lengannya, yang membuat Ling Zanzi terkejut menyadari bahwa energi spiritual pertempurannya yang berada di jalur energi spiritual yang mengkristal telah disegel. Tapi untungnya, dia dengan cepat mengedarkan energi spiritualnya untuk menekan dan mengeluarkan energi spiritual yang mengkristal. Namun meski begitu, kekuatan jabnya terpengaruh olehnya, menjadi lebih lemah. Pada akhirnya, pukulan ini, yang dia maksudkan untuk merenggut nyawa Mu Chen, hanya berhasil meledakkan Mu Chen. Energi spiritual orang itu agak aneh. Bahkan energi spiritual pertempuranku terpengaruh olehnya. Ling Zanzi dengan ringan merajut alisnya. Energi spiritual pertempurannya berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan energi spiritual biasa, tetapi masih dipengaruhi oleh energi spiritual Mu Chen. Bukankah itu berarti bahwa energi spiritual yang mengkristal yang telah dikultivasikan Mu Chen lebih unggul daripada energi spiritual pertempurannya?
Kamu benar-benar memiliki satu atau dua hal di lengan bajumu. Tapi hanya ini saja tidak mungkin untuk mengubah hasilmu. Ling Zanzi dengan dingin menatap Mu Chen. Bahkan jika energi spiritual mengkristal Mu Chen tidak biasa, Mu Chen hanya penguasa bumi kecil. Menarik, saya akan melihat berapa kali energi spiritual Anda ini dapat menyelamatkan Anda. Ling Zanzi dengan dingin berkata sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Lebih banyak rune pertempuran mulai muncul di lengannya, bersama dengan aura berbahaya yang terpancar dari tubuhnya. Merasakan bahaya, Mu Chen menyipitkan matanya. Tampaknya Ling Zanzi akhirnya memutuskan untuk serius. Ling Zanzi berdiri di langit, dan semakin banyak rune pertempuran muncul di lengannya, angin kencang bertiup di wilayah ini. Ketika telah diseduh hingga batasnya, kilau melintas di matanya. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya, dan telapak tangannya mulai mengembang, tumbuh menjadi ukuran besar hanya dalam waktu beberapa tarikan napas. Tangan itu ditutupi battle rune yang tak terhitung jumlahnya dan battle wheel yang deras telah berkumpul. Pada saat itu, tangan itu sepertinya milik tangan dewa perang yang turun dari langit. Seketika, itu menyebabkan energi spiritual di seluruh wilayah ini mendidih. Kemampuan surgawi yang lebih besar, telapak tangan surga. Ling Zanzi dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen sebelum dia membanting telapak tangannya dengan suara dingin yang terdengar di seluruh wilayah ini. Saat itulah tangan ini turun, keributan terdengar di antara para penonton. Ini adalah kemampuan surgawi yang lebih besar. Ling Zanzi ini sangat kejam. Dia berniat membunuh. Sekarang Mu Chen berada di tempat yang berbahaya. Pakar yang tak terhitung jumlahnya menatap layar dengan keterkejutan di wajah mereka. Serangan Ling Zanzi adalah sesuatu yang akan membuat bahkan penguasa bumi besar merasa seperti kulit kepalanya menjadi mati rasa. Liu Xingchen juga berada di alun-alun dengan ketakutan yang muncul di matanya ketika dia melihat tangan besar itu. Karena hal inilah dia sedikit menderita dari Ling Zanzi. Tampaknya ada sejuta rune pertempuran di tangan ini, bersama dengan energi spiritualnya. Ini sangat ganas sehingga bahkan penguasa bumi yang lebih besar bisa jatuh jika mereka ceroboh. Liu Xingchen melihat siluet kecil di bawah tangan dan bergumam, Mu Chen, bisakah kamu menahannya? Mu Chen juga melihat tangan besar itu. Dia tidak pernah mengharapkan Ling Zanzi untuk mengeksekusi kemampuan surgawi yang lebih besar. Benar-benar murid kaisar pertempuran, Mu Chen tidak bisa membantu berseru. Mata Ling Zanzi dengan dingin berkelebat dengan ekspresi acuh tak acuh tanpa sepatah kata pun sebelum tangan itu turun ke arah Mu Chen, menyebabkan tanah runtuh dalam tambalan besar. Sebuah bayangan besar dilemparkan. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke tangan sebelum mengambil napas dalam-dalam, dan tangannya bergabung. Energi spiritual yang kuat meledak dari tubuhnya dan pada saat berikutnya, siluet besar secara bertahap terbentuk di belakang Mu Chen. Siluet emas ini berdiri di belakang Mu Chen dengan kilau emas keunguan yang memancar darinya yang membuatnya tampak misterius. Terbukti, menghadapi Ling Zanzi, Mu Chen tidak berani menahan diri dan segera mengeluarkan tubuh emas abadi. Ketika tubuh emas abadi muncul, energi spiritual telah terbentuk menjadi sungai dan sungai keunguan emas menyilaukan dengan kilau emas sebelum dengan cepat membentuk 20 rune. Segel Mu Chen berubah dan 20 rune melonjak, sebelum menyatu menjadi payung emas keunguan besar. Rune abadi surgawi, transformasi segudang. Payung emas valet. Mu Chen melambaikan tangannya dan payung besar berbenturan dengan tangan besar itu. Ketika bentrok, raungan keras terdengar antara langit dan bumi. Payung itu telah bengkok dan hampir pecah. Tetapi ketika semua orang berpikir bahwa payung itu akan pecah, tanda emas keunguan melintas dan kilau emas keunguan misterius menyapu cakrawala. Payung melengkung itu melompat kembali, bersama dengan kekuatan mengerikan yang mengalir ke tangan. Suara gemuruh terdengar dan semua orang terkejut melihat battle rune mulai pecah saat ini. Dalam beberapa saat, tangan itu telah terbang kembali dan menyusut ke ukuran standarnya. Wajah Ling Zanzi menjadi gelap dan tangannya gemetar karena bekas darah. Terbukti, tangannya sempat mengalami beberapa luka akibat rebound tersebut. Menarik, betapa menarik, tatapan tajam Ling Zanzi menatap tubuh emas abadi di bawah kaki Mu Chen. Ini adalah Sovereign Celestial Body yang telah dikultivasikan oleh Mu Chen, yang belum pernah dia lihat sebelumnya, jadi itu tidak akan sederhana. Berdiri di bahu tubuh emas abadi, Mu Chen memandang Ling Zanzi dan perlahan berkata, keluarkan tubuh abadi berdaulatmu atau kamu tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Mendengar kata-kata Mu Chen, Ling Zanzi tidak mengejeknya kali ini. Melalui bentrokan sebelumnya,
dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk melakukan apapun pada Mu Chen selama Mu Chen memiliki tubuh abadi yang berdaulat. Seseorang hanya bisa menggunakan badan surgawi yang berdaulat untuk menghadapi badan surgawi yang berdaulat lainnya. Ling Zanzi dengan dingin menatap Mu Chen dan berkata, "Mu Chen, bahkan jika kamu kalah, kamu bisa bangga bahwa kamu memaksaku untuk mengeluarkan tubuh abadi yang berdaulat." Ketika dia selesai berbicara, sinar cahaya yang menyilaukan keluar dari punggungnya, bersama dengan raungan yang bergema di antara langit dan bumi. Sosok besar secara bertahap terbentuk di belakang Ling Zanzi dan tekanan kuat secara bertahap berkumpul di wilayah ini pada saat yang bersamaan. Saat tekanan menyebar, suara dalam Ling Zanzi terdengar di antara langit dan bumi, muncul tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial. Bab 1256 Tubuh Surgawi Kaisar Pertempuran Primordial. Ketika suara Ling Zanzi terdengar, energi spiritual yang deras berkumpul di belakangnya, dan siluet besar secara bertahap terbentuk. Dalam beberapa saat, tubuh besar itu telah sepenuhnya terkondensasi dan muncul di mata semua orang, menarik banyak perhatian. Itu adalah siluet setinggi kaki 1000 dengan 3 bola melayang di belakang kepalanya yang terus-menerus berputar dengan tekanan yang tak terlukiskan yang menyapu, menyebabkan ruang terdistorsi dari tekanan. Ketika tubuh abadi yang berdaulat ini muncul, itu telah menyebabkan keributan di kota surga barat dengan rasa hormat dan kecemburuan di mata semua orang karena mereka tahu asal-usul tubuh abadi yang berdaulat ini. Tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial, peringkat ke-24 dalam 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat. Di zaman kuno, ada pembangkit tenaga listrik puncak yang dikenal sebagai Kaisar Pertempuran Primordial yang menciptakan energi spiritual pertempuran, perpaduan antara kehendak pertempuran dan energi spiritual. Kekuatan bertarungnya sangat menakutkan sehingga dia bisa berada di peringkat teratas, bahkan di zaman kuno. Tetapi Kaisar Pertempuran Primordial jatuh dengan warisannya hilang, tetapi Kaisar Pertempuran Surga Barat menemukannya dengan keberuntungan. Menggunakan warisan itu, Kaisar Pertempuran Surga Barat dengan cepat tumbuh dan melangkah ke alam penguasa surgawi juga. Tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial ini ditinggalkan oleh Kaisar Pertempuran Primordial itu, dan membutuhkan kondisi yang keras untuk berkultivasi. Di antara 4 anak suci, hanya Ling Zanzi yang berhasil mengolahnya, dan itu menakutkan. Lagi pula, tidak sembarang kekuatan bisa memiliki badan surgawi berdaulat peringkat ke-24. Apa asal dari tubuh abadi berdaulat Mu Chen? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Petik 2. Haha, tubuh abadi berdaulat Mu Chen hanya beberapa ratus kaki tingginya. Berapa banyak energi spiritual yang dapat dikandung oleh sosok itu? Perbandingannya benar-benar kurcaci dan raksasa, aku khawatir tubuh abadi yang berdaulat Mu Chen akan segera hancur setelah bergerak. Petik 2. Bisikan memenuhi langit dan bumi saat Kaisar Pertempuran Surga Barat menyaksikan dengan mata menyipit. Tapi dia tidak melihat Sovereign Immortal Body milik Ling Zanzi, tapi Sovereign Immortal Body keunguan emas milik Mu Chen. Mungkin orang lain tidak bisa merasakan apa-apa, tetapi dengan persepsi penguasa surgawi, Kaisar Pertempuran Surga Barat bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuh kecil itu. Namun, meskipun dia tidak tahu asal-usulnya, dia tahu bahwa tubuh abadi yang berdaulat Mu Chen sama sekali tidak lebih lemah dari tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial. Bahwa Mu Chen benar-benar beruntung memiliki tubuh abadi yang berdaulat, tidak heran Kaisar Api sangat mementingkan dia. Kaisar Pertempuran Surga Barat memandang Kaisar Api dan tersenyum. Dengan tubuh abadi yang berdaulat ini, dia mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Ling Zanzi. Tetapi jika dia ingin menang, saya khawatir itu tidak akan mudah. Terlepas dari kekuatan yang telah ditunjukkan Mu Chen, masih ada batas dari kultivasinya sebagai penguasa bumi kecil. Tidak mudah baginya untuk melompati perbedaan dalam kultivasi, belum lagi Ling Zanzi adalah elit di antara penguasa bumi besar. Jika Mu Chen adalah penguasa bumi yang lebih besar pada saat ini, maka Kaisar Pertempuran Surga Barat mungkin harus mengakui bahwa dia memiliki peluang besar untuk mengalahkan Ling Zanzi, tetapi sangat disayangkan bahwa tidak ada yang namanya jika di dunia. Kaisar Api tidak menanggapi kata-kata Kaisar Pertempuran Surga Barat tetapi hanya menjawab sambil tersenyum. Untuk beberapa alasan, Kaisar Pertempuran Surga Barat merasa tidak nyaman ketika dia melihat senyum Kaisar Api. Setiap kali Kaisar Api menunjukkan senyum ini, Mu Chen akan mengeluarkan kartu truf yang mengejutkan. Bocah itu masih memiliki kartu truf yang lebih kuat.
Kaisar Pertempuran Surga Barat melihat siluet Mu Chen dengan kaget dan alisnya menyatu. Tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial, berdiri di tubuh emas abadi. Mu Chen melihat siluet besar dan tatapannya melintas. Dia sedikit terkejut bahwa Ling Zanzi akan memiliki tubuh abadi berdaulat peringkat tinggi. Tidak heran Ling Zanzi akan mengabaikan semua penguasa bumi besar. Dengan tubuh abadi yang berdaulat itu, tidak ada yang bisa dilakukan penguasa bumi besar biasa padanya. Di medan perang penguasa bumi besar, hanya Liu Xingchen yang memaksaku untuk mengeluarkan tubuh abadi berdaulatku. Tapi dia membayar harga yang mahal karena itu. Sekarang, saya ingin tahu apakah Anda juga akan membayar harga yang mahal. Ling Zanzi muncul di tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial dan menatap Mu Chen. Ketika dia selesai berbicara, tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial meledak dengan kilau. Cahaya berkumpul di langit dan membentuk tombak dengan battle rune menutupinya, memancarkan battle wheel yang deras. Setiap tombak dapat mengobrak-abrik penguasa bumi kecil, dan dengan jumlah seperti itu, bahkan penguasa bumi yang lebih besar tidak akan bisa melarikan diri. Ini adalah pemandangan yang spektakuler. Kemampuan berdaulat, Storm of Battle Spears. Ling Zanzi menjentikkan jarinya dan tombak terbang keluar seperti badai hujan. Itu mirip dengan awan hitam besar yang menyelimuti Mu Chen dan tubuh emas abadinya dengan suara yang menusuk telinga secara konsisten bergema di cakrawala. Melihat bayangan yang dilemparkan oleh tombak, ekspresi Mu Chen berubah serius dengan matanya sedikit menyipit sebelum tangannya dengan cepat bergabung bersama dan tubuh emas abadi di bawah kakinya meledak dengan kilau emas keunguan. Kemilau abadi. Cahaya keunguan emas berfluktuasi di sekitarnya dan terbentuk menjadi kulit telur keunguan emas yang menyelimuti Mu Chen dan tubuh emas abadi. Tubuh emas abadi adalah evolusi dari tubuh abadi matahari besar, dan kemampuan bertahannya jauh melebihi yang terakhir. Dengan cahaya abadi, itu memberi tubuh emas abadi pertahanan yang lebih kokoh. Saat kilau keunguan emas meledak, tombak menghantam cahaya keemasan keunguan sebelum melambat dan membeku di tempat saat mereka berada beberapa meter dari tubuh emas abadi. Melihat dari jauh, tubuh emas abadi ditutupi tombak seperti landak. Nyah, Mu Chen melebarkan matanya dan kilau keunguan emas menyapu, sebelum dia menginjak kakinya. Tubuh emas abadi meraung dan gelombang suara berdesir seperti badai dan meniup tombaknya kembali. Tombak yang disapu ke belakang ditembakkan ke arah Ling Zanzi. Huff! Segel Ling Zanzi yang terbentuk dengan tangannya dan tombak-tombaknya larut ke dalam battle wheel sebelum mereka mengelilinginya. Tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial menginjak kakinya dan sosok besarnya menerkam, bersama dengan energi spiritual yang deras, dan menyerang tubuh emas abadi dengan cara yang biadab. Tanah di bawah tubuh emas abadi juga runtuh tetapi Mu Chen tidak menunjukkan jejak mundur ketika menghadapi tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial. Dia mengendalikan tubuh emas abadinya untuk maju juga. Dua siluet besar terjerat bersama di hutan dan mereka mengacungkan tinju mereka, bersama dengan energi spiritual yang sangat besar yang menyebabkan ruang hancur dan tanah runtuh sebelum jurang raksasa menyebar di antara langit dan bumi. Para penonton di alun-alun tercengang pada saat ini ketika mereka melihat dua siluet pertempuran, terutama ketika mereka melihat bagaimana tubuh emas abadi kecil Mu Chen dapat menahan serangan destruktif dari tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial. Mata mereka hampir keluar dari mata mereka, rongga mata. Itu adalah tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial. Bahkan penguasa bumi yang lebih besar tidak dapat menahan salah satu pukulannya. Namun meski begitu, itu tidak bisa melakukan apapun pada tubuh abadi berdaulat Mu Chen yang misterius. Mereka awalnya merasa bahwa setelah Ling Zanzi memanggil tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordialnya, situasinya akan sepihak. Tapi kenyataannya, tubuh abadi Sovereign Immortal Mu Chen tidak lebih lemah dari tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial. Pertempuran yang mengguncang bumi mendatangkan malapetaka di hutan dan bukit-bukit diratakan di jalur dua siluet. Tubuh emas abadi dan tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial bentrok bersama dengan segudang gelombang energi yang menyapu, dengan ruang pecah dan pecahan terbang keluar. Ketika dua siluet ditembak kembali, siluet besar mereka menyebabkan gunung runtuh. Ling Zanzi berdiri di bahu tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial dengan wajahnya menghitam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen benar-benar bisa menghadapinya sampai tingkat ini dan bahwa tubuh abadi berdaulat yang misterius akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Tubuh abadi berdaulat apa yang dikultivasikan oleh orang itu? Mengapa itu tidak lebih lemah dari tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial saya? Keengganan melintas di mata Ling Zanzi.
Dia telah menyapu banyak lawan yang berada di level yang sama dengan Sovereign Immortal Body ini. Tapi hari ini, dia sebenarnya tidak bisa melakukan apapun pada Mu Chen. Orang ini tidak normal, dan tidak bijaksana untuk menyeret pertempuran. Ayo selesaikan sekarang. Tatapan Ling Zanzi berkedip saat dia menatap Mu Chen dengan sedikit kesungguhan, tidak lagi memiliki penghinaan dari sebelumnya. Menghadapi Mu Chen, Ling Zanzi jelas tahu bahwa dia tidak bisa menahan diri jika dia ingin menang. Dia tidak lagi ragu-ragu dan mengambil napas dalam-dalam. Ada kilatan cahaya dingin di matanya. Dia menginjak kakinya, dan segelnya mulai berubah. Saat segelnya berubah, 3 bola cahaya di belakang tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial langsung meledak dengan kilau yang menyilaukan, dan Mu Chen tampaknya telah memperhatikan bahwa bola itu tampaknya dipenuhi dengan siluet, lalu pupilnya menyempit tiba-tiba. Sebenarnya ada pasukan elit di lingkungan itu. Bab 1257 Tubuh Emas Abadi vs Tubuh Surgawi Kaisar Pertempuran Primordial. 3 bidang cahaya di belakang tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial meledak dengan kilau setinggi kaki yang tak terhitung jumlahnya, dan Mu Chen terkejut melihat siluet di bidang itu. Apakah mereka? Murid Mu Chen menyempit saat dia melihat 3 bola dengan kilau spiritual berkumpul di matanya, yang meningkatkan penglihatannya. Setelah melihat dengan jelas, Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan menyadari bahwa ketiga bola itu dipenuhi dengan siluet dengan baju besi yang berat. Mereka sedang duduk dengan kehendak pertempuran mereka yang tak terbatas. Mereka sebenarnya adalah pasukan berukuran cukup besar. Bola telah terbentuk menjadi ruang kecil yang dapat mengumpulkan begitu banyak pasukan. Wajah Mu Chen berubah ketika dia menyadari bahwa mereka masih memancarkan kekuatan hidup, itu berarti mereka bukan boneka. Jadi ini adalah kedalaman dari tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial. Dengan menyimpan pasukan di lingkungan itu, pasukan akan memberikan kehendak pertempuran sebelum menyatu dengan energi spiritual pengguna, menghasilkan energi spiritual pertempuran tanpa akhir. Pada saat ini, Mu Chen mengerti mengapa Ling Zanzi bisa memiliki battle will yang begitu kuat meskipun tidak memimpin pasukan apapun. Ternyata dia telah menyembunyikan pasukannya di lingkungan itu. Tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial benar-benar tangguh. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat benda surgawi yang berdaulat yang begitu aneh. Berdiri di kepala tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial, Ling Zanzi tahu bahwa Mu Chen telah melihat melalui kedalaman tubuh surgawinya ketika dia melihat Mu Chen menatap bola. Penglihatan yang cukup tajam, suaranya dengan acuh tak acuh bergema tanpa niat untuk bersembunyi. Dia menginjak kakinya dan kilau yang menyembunyikan pasukan itu berangsur-angsur menghilang, mengungkapkannya. Di Battle Wheel Space saya memiliki sejuta pasukan yang akan memberi saya Battle Wheel tanpa akhir. Ling Zanzi dengan samar menjawab. Meskipun kualitas sejuta itu tidak dapat dibandingkan dengan tentara pembantai roh dan pemusnah setan Mu Chen, mereka unggul dalam kuantitas. Lebih jauh lagi, mereka berkultivasi di ruang tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial sehingga kehendak pertempuran akan kompatibel dengan Ling Zanzi, dan kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan penguasa bumi besar akan merasa takut. Tidak banyak orang saat ini yang bisa memaksaku untuk mengungkapkan kedalaman tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordialku. Ling Zanzi menatap Mu Chen tanpa riak di matanya, tetapi niat membunuh yang padat. Tetapi semua yang telah mencapainya telah diambil kepalanya sebagai rampasan perangku, dan kamu juga tidak terkecuali. Ketika suara Ling Zanzi terdengar, jutaan pasukan meledak dengan raungan yang menghancurkan bumi dan wajah mereka menjadi merah. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh dengan gelombang kuat battle wheel yang membubung ke langit. Kehendak pertempuran mereka mengalir menuju tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial. Seiring dengan infus battle wheel, tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial mulai ditutupi battle rune dan tekanan yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh wilayah ini. Mu Chen juga tiba-tiba menyipitkan matanya ketika dia merasakan bahwa tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial semakin kuat. Sebelumnya, Ling Zanzi masih belum mau mengungkapkan keberadaan pasukan tersebut. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa diganggu tentang itu. Jadi di bawah kendali penuhnya, dia segera mengeluarkan kekuatan penuh dari pasukan yang beranggotakan jutaan orang. Saat tekanan mengerikan menyelimuti tanah ini, tanah di bawah mulai runtuh, dan pepohonan terkoyak dan menjadi tumpukan abu. Tekanannya begitu menakjubkan sehingga bahkan keempat orang yang bertarung agak jauh terpengaruh olehnya, dan mengarahkan pandangan mereka ke atas. Ketika Ling Jianzi dan Ling Longzi melihat keadaan Ling Zanzi ini, mau tidak mau mereka terkejut.
Mereka terkejut bahwa Ling Zanzi terpaksa mengungkapkan rahasianya untuk berurusan dengan penguasa bumi kecil. Sebagai murid Kaisar Pertempuran Surga Barat, mereka secara alami tahu betapa kuatnya tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial. Namun, keduanya tidak berhasil di dalamnya. Di antara mereka berempat, hanya Ling Zanzi yang berhasil. Di masa lalu, siapapun yang memaksa Ling Zanzi sejauh ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat dekat dengan penguasa bumi yang disempurnakan. Dengan demikian, mereka terkejut bahwa penguasa bumi kecil sekarang telah mencapainya. Mu Chen ini benar-benar berubah menjadi harimau yang berpura-pura menjadi mangsa. Mata Ling Jianzi dan Ling Longzi berkedip saat mereka dengan cepat mengerti. Jika Mu Chen tidak terlalu sulit untuk dihadapi, Ling Zanzi pasti tidak akan mengungkapkan rahasia tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial ini. Dibandingkan dengan keterkejutan mereka, meskipun Sumu dan Cumen dikejutkan oleh kekuatan yang diungkapkan Mu Chen, hati mereka merasa lega. Mereka sebelumnya khawatir bahwa Mu Chen akan kalah terlalu cepat, dan Ling Zanzi akan bebas untuk mengubah situasi, mengusir mereka berdua dari medan perang. Tapi sepertinya Mu Chen telah berhasil menjerat Ling Zanzi. Kami harus meraih kemenangan di periode ini. Pikiran serupa muncul di hati Sumu dan Cumen. Mereka harus memahami waktu yang telah diperjuangkan Mu Chen bagi mereka untuk mengakhiri pertempuran mereka sehingga mereka dapat membantu Mu Chen. Mereka jelas tidak berpikir bahwa Mu Chen bisa bertarung dengan Ling Zanzi. Dengan pemikiran ini, Sumu dan Cumen dengan panik melepaskan energi spiritual mereka, bahkan serangan mereka menjadi lebih tajam saat ini. Haha. Kalian berdua ingin cepat berurusan dengan kami untuk membantu bocah itu. Ling Jianzi dan Ling Longzi secara alami memahami niat mereka saat mereka mengejek. Sepertinya pemanasan kami membuatmu menganggap kami lemah. Karena itu masalahnya, maka izinkan kami menunjukkan kepada Anda betapa kejamnya kenyataan itu. Petik 2. Menghadapi serangan kekerasan Sumu dan Cumen, Ling Jianzi dan Ling Longzi tertawa saat mereka mulai melancarkan pembalasan yang lebih kuat, meliputi seluruh wilayah dalam bentrokan energi spiritual yang intens. Mu Chen tidak memperhatikan fluktuasi itu. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada Ling Zanzi dan tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial. Ketika Ling Zanzi mengendalikan pasukan beranggota 1 juta untuk menggabungkan Battle Wheel dengan energi spiritualnya, itu telah menyebabkan tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial berubah menjadi lebih menakutkan sampai-sampai Mu Chen merasakan bahaya besar yang datang darinya. Bahkan Mu Chen harus mengakui bahwa Ling Zanzi adalah lawan yang sangat merepotkan. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen duduk di bahu tubuh emas abadi dan mulai membentuk segel. Menghadapi Ling Zanzi yang ganas, dia tidak punya pilihan selain melakukan yang terbaik. Ling Zanzi dengan acuh tak acuh memandang Mu Chen dan bergerak ketika kekuatan tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordialnya telah melonjak. Melambaikan tangannya, tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial meledak dengan kilau setinggi kaki sebelum membuka mulutnya dan Battle Wheel yang tak berujung terbentuk menjadi pilar cahaya besar yang membumbung ke langit. Pada saat yang sama, Battle Rune di tubuhnya terpisah dan membubung ke langit juga, mengalir ke pilar besar dengan gelombang destruktif yang memancar keluar. Para penonton di alun-alun terkejut ketika mereka melihat pilar cahaya. Bahkan jika itu melalui layar, mereka masih bisa merasakan fluktuasi yang mengerikan. Wajah Liu Xingchen berubah tak sedap dipandang pada adegan ini. Ling Zanzi bahkan tidak menggunakan jurus ini saat mereka bertarung. Jelas, Ling Zanzi tidak berpikir bahwa dia, Ling Xingchen, memenuhi syarat baginya untuk menggunakan gerakan ini. Tapi itu berarti Mu Chen akan berada dalam bahaya, karena Liu Xingchen tidak berpikir bahwa Mu Chen punya kesempatan untuk menghadapi serangan Ling Zanzi ini. Dibandingkan dengan tatapan heran di luar, Ling Zanzi acuh tak acuh menatap Mu Chen, sebelum perlahan membentuk segel dengan tangannya. Ketika dia membentuk segel, pilar yang menjulang dengan cepat berubah menjadi jari besar yang memancarkan aura kuno. Jari itu tampak sangat realistis, ditutupi Battle Rune yang tak terhitung banyaknya dengan Battle Wheel yang deras yang menyapu langit dan bumi. Bahkan langit menjadi gelap dan gemetar karena tekanan. Melihat Mu Chen dengan tatapan gelap, senyum kejam muncul di sudut bibir Ling Zanzi. Pada saat berikutnya, suaranya yang dalam tiba-tiba bergema di seluruh langit dan bumi. Kemampuan berdaulat, jari merobek langit Kaisar. Mu Chen, kamu akan mati kali ini. Ketika suaranya bergema, lapisan awan runtuh dan langit terkoyak. Lubang hitam terbentuk dengan pecahan ruang, seolah-olah jari itu telah menghancurkan segalanya. Tanah tempat Mu Chen berdiri juga telah runtuh.
Dia mengangkat kepalanya ke arah jari besar dengan ekspresi muram. Tak lama setelah itu, Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan segelnya dengan cepat berubah. Seiring dengan perubahan segelnya, kilau emas keunguan mulai berkumpul di tubuh emas abadi dan membentuk 15 rune. Melihat 15 rune itu, Mu Chen tidak berhenti di situ, karena dia tahu bahwa tidak mungkin untuk menahan langkah Ling Zanzi hanya dengan 15 Divine Immortal Rune. Kilau kristal berkedip di mata Mu Chen sebelum pagoda yang mengkristal bergetar hebat dari dalam tubuhnya, mengekstrak energi spiritualnya untuk mengubah dan memperkuatnya. Dari kekuatan ekstraksi yang keras, bahkan Mu Chen merasakan sakit yang menyengat dari otot-ototnya. Tetapi juga di bawah ekstraksi kekerasan inilah kilau emas keunguan meledak dari tubuh emas abadi dengan lebih banyak rune keabadian surgawi yang terbentuk. 16, 18, 20, 23. Ketika dia membentuk 20 rune, mata Mu Chen mulai menjadi gelap, karena dia mencapai batasnya. Seharusnya cukup mengangkat kepalanya untuk melihat jarinya. 23 Divine Immortal Rune milik Mu Chen saat ini adalah batas dari tubuh emas abadinya. Mari kita lihat apakah kemampuan berdaulat dari tubuh surgawi kaisar pertempuran primordial Anda atau tubuh emas abadi saya pada akhirnya akan tertawa terbahak-bahak. Dengan wasiat, 23 Divine Immortal Rune menerkam dan kilau emas keunguan menyilaukan seluruh cakrawala. Pada saat ini, 23 Divine Immortal Rune juga telah terbentuk menjadi jari. Rune abadi surgawi, jari abadi transformasi segudang. Raungan terdengar dari dalam hati Mu Chen sebelum jari itu melayang ke langit dengan aura misterius dan abadi. Itu kemudian bentrok dengan jari besar yang turun di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya di langit. Pada saat itu, tampak seolah-olah ruang telah dibekukan. Bab 1258 mengerikan. Kedua jari itu melesat melintasi cakrawala dan berbenturan. Pada saat kontak itu, seluruh wilayah membeku sesaat. Energi spiritual antara langit dan bumi melarikan diri ke segala arah, seolah-olah mereka takut dihancurkan oleh kekuatan destruktif. Badai energi spiritual yang terlihat dengan keras menyapu dari titik tabrakan dan badai merobek tanah di jalurnya. Hutan besar telah benar-benar menghilang dengan semua bentuk kehidupan musnah dari bawah gelombang kejut. Semua orang tercengang oleh kekuatan penghancur dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan jika penguasa bumi besar terperangkap dalam gelombang kejut ini, kemungkinan besar mereka akan jatuh. Ini, bukankah mereka berdua terlalu mengerikan? Ini adalah konfrontasi antara penguasa bumi besar dan kecil, jadi mengapa begitu menakutkan? Ada penguasa bumi yang lebih besar yang menyaksikan adegan ini dengan ekspresi pahit. Tingkat konfrontasi ini telah melampaui imajinasi mereka, menyebabkan mereka menderita sedikit kejutan. Monster, banyak orang bergabung dan menghela nafas. Aku ingin tahu siapa yang menang dari konfrontasi ini. Kemungkinan besar itu adalah Ling Zanzi. Tubuh surgawi kaisar pertempuran primordial terlalu menakutkan, dan dia masih memiliki bantuan dari kehendak pertempuran sejuta pasukan. Bahkan jika benda langit berdaulat Mu Chen misterius, pada akhirnya dia tetaplah penguasa bumi kecil. Jadi saya tidak berpikir dia bisa menghadapi Ling Zanzi. Siapa tahu, bahwa Mu Chen bahkan lebih dari monster daripada Ling Zanzi. Jika Mu Chen juga berada di Greater Earth Sovereign, aku khawatir bahkan Ling Zanzi tidak bisa melawannya. Kalimat ini telah menyebabkan banyak orang jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan Mu Chen terlalu menakutkan. Dia hanya di penguasa bumi kecil, namun dia memaksa Ling Zanzi sejauh ini. Bagaimana jika dia melangkah ke Greater Earth Sovereign? Seberapa menakutkan dia? Pada saat itu, mungkinkah dia bahkan bisa bertarung dengan penguasa bumi yang disempurnakan? Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa dan menggelengkan kepala pada pemikiran ini. Meskipun penguasa bumi yang disempurnakan hanya tampak seperti wilayah di atas penguasa bumi yang lebih besar, perbedaan antara keduanya sangat drastis. Penguasa bumi yang disempurnakan dikenal sebagai pintu gerbang penguasa surgawi. Sebagai eksistensi yang paling dekat dengan penguasa surgawi, tidak ada satu penguasa bumi yang disempurnakan adalah penurut. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dari angka-angka di 3 medan perang. Ada beberapa ratus di medan pertempuran penguasa bumi kecil, hampir 200 di medan pertempuran penguasa bumi besar, dan kurang dari 10 di medan pertempuran penguasa bumi sempurna. Dengan demikian, orang bisa tahu betapa mengerikannya penguasa bumi sempurna itu. Selama orang-orang dari level itu tidak memprovokasi penguasa surgawi, mereka praktis tak terkalahkan di dunia 1000 besar.
Itu juga berarti bahwa banyak orang telah menolak kemungkinan Mu Chen mampu menghadapi penguasa bumi yang disempurnakan sebagai penguasa bumi yang lebih besar. Sementara pikiran para penonton menjadi liar, Kaisar Pertempuran Surga Barat dan Kaisar Api juga terpaku pada layar. Mu Chen itu benar-benar agak mampu, benda surgawi yang berdaulat itu pasti bisa berada di peringkat 15 besar. Tidak heran mengapa dia bisa memaksa Ling Sanzi sejauh ini. Kaisar Pertempuran Surga Barat perlahan berkata. Pada saat ini, dia telah melihat betapa kuatnya tubuh emas abadi dan mulai mengakui kekuatan Mu Chen. Dalam hal benda surgawi yang berdaulat, tubuh surgawi Kaisar Pertempuran Primordial benar-benar lebih rendah. Kaisar Api tersenyum. Menurutmu siapa yang akan muncul sebagai pemenang? Setelah keheningan singkat, Kaisar Pertempuran Langit Barat menjawab, dalam pertempuran ini, saya khawatir tidak satu pun dari mereka yang bisa menang. Saya memperkirakan bahwa hasilnya adalah mereka berdua terluka parah. Meskipun dia tidak mau mengakui bahwa Ling Sanzi dipaksa sejauh ini oleh Mu Chen, Kaisar Pertempuran Surga Barat bukanlah seseorang tanpa kemurahan hati, karena dia tahu bahwa Kaisar Api secara alami dapat melihatnya lebih tepat daripada dirinya sendiri. Namun, dia segera menyipitkan matanya dan melanjutkan, tapi, meskipun tubuh surgawi Mu Chen sangat kuat, dia akan kalah karena kultivasinya. Setelah bentrokan ini, energi spiritualnya praktis terkuras. Dia tidak akan bisa lagi bertarung dengan Ling Sanzi, jadi, meskipun Ling Sanzi tidak bisa menang dengan cara ini, dia akan tetap menjadi yang terakhir bertahan. Bagaimanapun juga, Kaisar Pertempuran Surga Barat adalah penguasa surgawi. Jadi penglihatannya secara alami melebihi orang lain. Sementara yang lain masih tidak bisa menilai hasilnya, dia sudah melihatnya. Dengan senyum tipis, Kaisar Api menganggukkan kepalanya. Apa yang dikatakan Kaisar Pertempuran tidak salah, tapi, aku khawatir tidak akan semudah itu untuk mengalahkan Mu Chen. Melihat senyum misterius tergantung di bibir Kaisar Api, Kaisar Pertempuran Surga Barat merasakan sudut bibirnya berkedut dengan kegelisahan yang muncul di hatinya. Mungkinkah Mu Chen masih memiliki kartu truf lainnya? Bagaimana mungkin? Semua orang menahan napas sambil menatap layar dengan gugup. Di medan perang, badai energi spiritual akhirnya memudar dan situasi berangsur-angsur membaik. Hal pertama yang mereka perhatikan adalah bahwa hutan telah menghilang, segala sesuatu dalam radius 1000 mil telah diratakan ke tanah dengan retakan menyeramkan diletakkan di tanah. Tanah juga terbelah menjadi dua, dengan Battle Emperor Celestial Body dan Immortal Golden Body berdiri di sisi yang berlawanan. Tapi konfrontasi ini berlangsung sebentar sebelum semua orang melihat dua badan abadi yang berdaulat runtuh di tanah dengan satu lutut dengan gemuruh keras. Kedua tubuh abadi yang berdaulat dengan cepat meredup karena kelelahan energi spiritual. Saat para penonton menyaksikan ini, mereka tercengang, karena ini berarti konfrontasi berakhir dengan keduanya terluka. Ketika empat orang lainnya melihat Mu Chen dan Ling Sanzi dari jauh, mereka terkejut melihat pemandangan ini, karena hasilnya melebihi harapan mereka. Tidak ada yang mengira Mu Chen akan bertarung dengan Ling Sanzi sampai seri. Bocah itu terlalu mengerikan. Ling Jianzi dan Ling Longzi bergumam dengan kilatan ketakutan di mata mereka. Bagaimanapun, Mu Chen hanyalah penguasa bumi kecil. Bahkan sebagai penguasa bumi yang lebih besar, mereka juga tidak bisa bertarung dengan Ling Sanzi. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, wajah Ling Sanzi menjadi gelap. Dia berdiri di bahu Battle Emperor Celestial Body dan mengarahkan pandangannya ke Mu Chen seperti elang. Tidak hanya yang lain terkejut, tetapi bahkan dia terkejut dengan hasil ini. Badan surgawi yang berdaulat apa itu? Mengapa itu sangat menakutkan? Ling Sanzi mengepalkan tinjunya. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa itu semua karena benda surgawi berdaulat yang misterius itulah Mu Chen bisa bertarung dengannya untuk hasil ini. Tatapan Ling Sanzi gelap, tetapi sesaat kemudian, dia secara bertahap mengingat kembali dirinya sendiri dan dengan dingin menatap Mu Chen. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ketika saya, Ling Sanzi, akan terlihat sangat buruk. Mu Chen, saya harus mengakui bahwa Anda luar biasa. Berdiri di bahu tubuh emas abadi, wajah Mu Chen sedikit pucat. Konfrontasi sebelumnya telah membuatnya sangat lelah. Sambil tersenyum, dia menjawab Ling Sanzi, terima kasih atas pujianmu. Dengan matanya yang menyipit, tatapan Ling Sanzi bersinar dengan dingin saat dia perlahan berkata, tapi apakah kamu masih memiliki energi spiritual yang cukup untuk mengendalikan tubuh surgawi sovereign milikmu? Tanpa sovereign celestial body Anda, bisakah Anda masih melawan saya? Petik 2.
Kamu juga kelelahan, kan? Mu Chen tersenyum sebagai tanggapan. Ling Zanzi sedikit menganggukkan kepalanya sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat 3 bola dan kilatan kekejaman muncul di matanya. Ling Zanzi menghentakkan kakinya dan menggigit ujung jarinya. Dia kemudian menggambar segel darah di udara di depannya dan berkata dengan raungan yang dalam, pengorbanan pertempuran. Ketika suaranya bergema, pasukan beranggota jutaan di 3 lingkungan memegangi dada mereka dan seteguk darah keluar dari mulut mereka. Darah mereka membubung ke langit dan menyala sebelum membentuk energi spiritual tanpa batas yang terintegrasi dengan tubuh Ling Zanzi. Dengan esensi darah mereka, energi spiritual Ling Zanzi yang semakin berkurang langsung tumbuh dan dia kembali ke kondisi puncaknya hanya dalam beberapa saat. Banyak orang yang menyaksikan ini membuat wajah mereka terkuras, karena tidak ada yang mengira Ling Zanzi begitu kejam. Dia menggunakan metode ekstrim seperti itu untuk mengekstrak energi dari pasukannya untuk pulih. Bahkan jika dia bisa pulih dengan ini, itu telah menyebabkan kerusakan signifikan pada pasukannya, dan dia bahkan mungkin harus menyiapkan kekuatan lain dari awal lagi. Tapi tetap saja, Ling Zanzi tidak peduli dengan itu untuk mendapatkan kuota. Di bawah tatapan tercengang, Ling Zanzi dingin menatap Mu Chen dengan energi spiritual tak terbatas melonjak di sekelilingnya bersama dengan raungannya. Mu Chen, bagaimana kamu akan bertarung denganku kali ini? Kamu masih belum memenuhi syarat untuk mengambil gelar, benih benua, dariku. Jadi, keluar dari medan perang ini. Bab 1259 kemunculan kembali. Raungan Ling Zanzi bergemuruh seperti guntur di wilayah ini, bersama dengan energi spiritual yang tak terbatas terus-menerus dilepaskan darinya, menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Pada saat ini, mata Ling Zanzi berseri-seri dan tidak lagi terlihat lemah dan lelah seperti sebelumnya. Jelas, dia telah menggunakan pengorbanan pertempuran untuk memulihkan energi spiritualnya, dan energi spiritual yang terkuras, sekali lagi, telah mengisi kembali tubuhnya. Berdiri di tubuh surgawi kaisar pertempuran primordial, dia menatap Mu Chen. Dia akhirnya kembali pada menit terakhir, dan Mu Chen yang kelelahan tidak menjadi ancaman baginya. Para penonton juga menggelengkan kepala. Siapa yang menyangka bahwa Ling Zanzi masih akan melakukan gerakan ini dan langsung membalikkan keadaan. Ling Zanzi itu terlalu kejam. Dia sebenarnya bersedia membayar harga seperti itu untuk kuota. Beberapa orang menghela nafas. Berapa harga yang dipertimbangkan? Selama dia menjadi benih benua dan dibaptis oleh energi benua-benua surga barat, itu akan meningkatkan peluangnya untuk mencapai alam penguasa surgawi. Dibandingkan dengan itu, apa itu 1.000.000 pasukan? Petik 2. Tapi itu tidak akan menjadi kemuliaan, bahkan jika dia menang. Mu Chen telah membuktikan kekuatannya untuk berpartisipasi dalam medan perang besar sebagai penguasa bumi kecil, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan, untuk memulai. Tapi sekarang, Ling Zanzi benar-benar menggunakan cara yang tidak adil seperti itu. Secara alami, ada orang-orang yang merasakan ketidakadilan bagi Mu Chen, karena dia telah memenangkan banyak orang dengan kekuatannya. Ini adalah nasib kejam dunia, dan tidak ada keadilan mutlak, tapi tidak mudah bagi Mu Chen untuk sampai sejauh ini dengan kultivasinya. Dengan bakat dan kekuatannya, dia pasti akan memiliki kesempatan di masa depan. Petik 2. Sementara suara-suara itu bergema di seluruh lingkungan, banyak orang mengasihani Mu Chen. Dia memiliki potensi untuk menyeret Ling Zanzi turun dari menjadi tuan di antara penguasa bumi besar di benua surga barat. Namun, dia masih gagal pada akhirnya. Sepertinya kamu kehabisan peluang. Melihat Ling Zanzi, Ling Jianji tersenyum mengejek ke arah Sumu. Wajah Sumu juga gelap. Sudah mengejutkan bahwa Mu Chen bisa mencapai prestasi ini. Namun, tidak ada yang menyangka Ling Zanzi begitu kejam. Tidak masalah bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan kuota, setidaknya kita bisa mengalahkan kesombonganmu. Huff, kepala 4 anak suci, murid kaisar pertempuran surga barat dipaksa ke titik ini oleh penguasa bumi kecil. Saya akan melihat apakah kalian masih akan berani bertindak begitu perkasa dengan ketenaran Anda di masa depan. Sumu mencibir. Mata Ling Jianzi tenggelam karena marah. Dia tahu bahwa kata-kata Sumu tidak salah. Bahkan jika Ling Zanzi mengalahkan Mu Chen dalam pertempuran ini, itu tidak akan meningkatkan ketenaran Ling Zanzi, tetapi Mu Chen sebagai gantinya. Bagaimanapun, Mu Chen telah mencapai ini dengan budidaya penguasa bumi kecil. Pemenang mengambil semua, dan tidak peduli bagaimana orang lain membicarakannya. Hasilnya tidak akan berubah. Ling Jianzi mencibir.
Sementara mereka berdua berdebat, Mu Chen memandang Ling Zanzi dan tidak bisa menahan untuk memukul bibirnya. Ling Zanzi ini benar-benar merepotkan. Untuk menghadapi orang itu, Mu Chen praktis telah mengeluarkan hampir semua kartu trufnya, tapi dia masih tidak bisa menang. Tidak heran Ling Zanzi adalah kepala 4 anak suci, dia memang memiliki faktor yang luar biasa tentang hal itu. Benar-benar seseorang yang diajar oleh penguasa surgawi. Mu Chen menghela nafas. Terima kasih atas pujianmu. Tapi meski begitu, aku harus mengundangmu keluar dari medan perang. Ling Zanzi menanggapi dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, dia telah memperlakukan Mu Chen dengan serius dan bahkan merasa takut. Dengan demikian, dia tidak lagi memiliki nada menghina yang dia miliki sebelumnya. Setelah menderita sedikit dari Mu Chen, Ling Zanzi menjadi pintar dan tidak akan memberi Mu Chen waktu lagi. Dengan langkah kakinya, energi spiritual yang tak terbatas meledak dan terbentuk menjadi bayangan sebelum melesat keluar. Semua orang tahu bahwa Ling Zanzi ingin mengakhiri pertempuran. Garis cahaya terbang melintasi dengan energi spiritual tak terbatas yang menutupi wilayah ini. Hanya dalam waktu singkat, siluet Ling Zanzi telah muncul di hadapan Mu Chen, yang berada di pundak tubuh emas abadi. Dengan energi spiritual Mu Chen benar-benar habis, tubuh emas abadi telah kehilangan kilaunya dan tidak bisa lagi bergerak. Jadi, bahkan ketika Ling Zanzi muncul di hadapannya, dia tidak meluncurkan serangan apapun. Serahkan Battle Cells. Ling Zanzi dengan dingin meraung dengan telapak tangannya didorong ke depan, menghancurkan ruang dan mengarah ke dada Mu Chen. Meskipun Mu Chen tidak terlihat memiliki kekuatan untuk membalas, Ling Zanzi berhati-hati dan memutuskan untuk mengirim telapak tangan untuk melukai Mu Chen sebelum hal lain. Semua orang dalam hati menghela nafas pada adegan ini. Sepertinya kali ini, Mu Chen telah gagal. Saat telapak tangan melebar di mata Mu Chen tidak memiliki kepanikan di wajahnya, sebaliknya, ada seulas senyum tipis. Melihat senyumnya, pupil Ling Zanzi bergetar karena kegelisahan yang muncul di hatinya. Tetapi sebagai orang yang kejam dan tegas, dia meningkatkan energi spiritual di tubuhnya dan telapak tangannya menjadi lebih tajam. Terlepas dari apakah Mu Chen bertindak atau tidak mungkin untuk melarikan diri dari penindasan energi spiritual pada jarak ini. Ruang berfluktuasi, dan ketika telapak tangan Ling Zanzi muncul di hadapan Mu Chen dan hampir mencapai dadanya, sebuah tangan ramping tiba-tiba terulur dan berbenturan dengan telapak tangan Ling Zanzi. Energi spiritual tanpa batas berfluktuasi dan tubuh Ling Zanzi bergetar. Telapak tangannya diblokir, tetapi pada saat dia bereaksi, sebuah tendangan, bersama dengan energi spiritual, melesat ke dadanya. Udara di sekitarnya pecah dengan Ling Zanzi terkejut dan terlempar ke tanah, menciptakan kawah besar dalam prosesnya. Perubahan terjadi terlalu tiba-tiba, dan para penonton hanya pulih dengan keterkejutan di wajah mereka setelah melihat Ling Zanzi terpesona. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Mu Chen masih memiliki energi spiritual yang begitu kuat? Keributan pecah dengan tatapan tidak percaya melihat ke arah Mu Chen. Ketika mereka melihat Mu Chen, seluruh alun-alun diselimuti keheningan. Semua orang membuka mulut mereka karena terkejut, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Mereka melihat dua siluet lain berdiri di samping Mu Chen, siluet berjubah hitam dan berjubah putih dengan fluktuasi kuat di sekitar mereka. Tapi yang membuat mereka lebih terkejut bukanlah fluktuasi energi spiritual mereka, tetapi mereka berdua memiliki penampilan yang identik dengan Mu Chen. Ini, apa yang terjadi? Kenapa ada dua orang lain yang terlihat sangat mirip dengan Mu Chen? Apakah mereka saudara kembar tiganya? Omong kosong apa? Mereka pasti klon energi spiritual. Bagaimana mungkin? Mu Chen hanyalah penguasa bumi kecil, bagaimana dia bisa membuat dua klon energi spiritual pada level yang sama dengannya? Petik 2. Petik 2. Petik 2. Keributan meledak dan semua orang memiliki ketidakpercayaan tertulis di wajah mereka. Mereka tercengang oleh adegan ini. Mereka awalnya berpikir bahwa pertempuran telah berakhir, tetapi siapa yang tahu bahwa insiden seperti itu akan terjadi. Liu Xingchen terkejut melihat adegan ini. Dia secara alami tidak akan percaya bahwa dua siluet yang tampak mirip adalah saudara kembar tiga Mu Chen. Jadi dia condong ke arah ide klon energi spiritual, tapi dia tidak bisa mengerti mengapa klon energi spiritual Mu Chen begitu kuat. Selanjutnya, klon energi spiritualnya terlihat sangat realistis. Mereka tidak berbeda dari tubuh utamanya. Di bawah keributan itu, wajah Kaisar Pertempuran Surga Barat tertutup oleh keterkejutan sebelum dia tiba-tiba berdiri dan melihat dua siluet dengan linglung.
Mungkin orang lain tidak bisa mengatakan apa-apa, tetapi dia adalah penguasa surgawi. Jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa keduanya bukanlah klon energi spiritual, tetapi tubuh yang sebenarnya. Selanjutnya, mereka bertiga memiliki aura yang sama bahkan sampai fluktuasi energi spiritual mereka. Tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda menjadi klon energi spiritual. Jika mereka adalah klon energi spiritual, mereka tidak akan terlihat begitu realistis. Cloning realistis seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh penguasa surgawi. Tapi Mu Chen hanyalah penguasa bumi kecil. Selanjutnya, kekuatan klon energi spiritual yang dibuat oleh energi spiritual pasti akan kalah dengan tubuh utamanya. Tapi budidaya klon Mu Chen persis sama dengan tubuh utamanya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh penguasa surgawi. Kaisar Api juga memiliki pemikiran yang sama ketika dia melihat siluet Mu Chen. Memukul bibirnya, dia menghela nafas dalam hatinya, aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar berhasil. Puluhan ribu tahun kemudian, Tiga Murni akhirnya muncul kembali. Dia secara alami tahu tentang Mu Chen mendapatkan warisan Kaisar Surgawi, serta Tiga Murni. Kemampuan surgawi peerless seperti itu bukanlah sesuatu yang sembarang orang bisa mengolah, tapi Mu Chen telah mencapai prestasi ini. Melihat ketiga siluet itu, Kaisar Api berbalik untuk melihat Kaisar Pertempuran Surga Barat dengan ledakan tawa yang menyebabkan wajah yang terakhir berkedut. Sepertinya keajaiban masih muncul pada akhirnya, haha, saya harus berterima kasih kepada Kaisar Pertempuran menggantikan Mu Chen untuk saat ini. Bab 1260 Kekuatan Kemampuan Surgawi yang tak tertandingi. Sosok Ling Zanzi keluar dari kawah sebelum dia melihat ke arah Mu Chen dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat terakhir itu, Mu Chen tiba-tiba akan melepaskan energi spiritual yang tak terbatas. Dia melihat ke seberang cakrawala sebelum matanya berhenti di bahu tubuh emas abadi, dan pupilnya tiba-tiba menyempit. Itu karena, di bawah matahari terbenam, ada tiga siluet yang tampak identik dengan Mu Chen di bahu tubuh emas abadi. Mereka bertiga adalah Mu Chen, klon energi spiritual. Ling Zanzi berseru tak percaya, tapi dia segera menggulingkannya, karena dia bisa merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual dari siluet berjubah hitam dan berjubah putih tidak lebih lemah dari tubuh utama Mu Chen. Secara alami tidak mungkin bagi klon energi spiritual untuk mencapai level itu. Tetapi jika mereka bukan klon energi spiritual, apa yang bisa mereka lakukan? Pada saat itu, Ling Zanzi sedikit blank. Mu Chen berjubah putih menatap Ling Zanzi dengan senyum ringan. Jika kamu menginginkan battle cells, apakah kamu sudah bertanya kepada kami? Mu Chen berjubah hitam tersenyum. Kalian berdua, siapa kalian berdua? Tidak mungkin ada bantuan dari luar. Wajah Ling Zanzi pucat saat dia berbicara. Dia tidak bisa memastikan identitas Mu Chen berjubah hitam dan berjubah putih, jadi dia hanya bisa menentukan mereka sebagai bantuan eksternal, atau dengan kata lain, saudara kembar tiga. Menghadapi kata-kata Ling Zanzi, Mu Chen versi berjubah hitam dan berjubah putih tersenyum lalu mengulurkan tangan mereka dan meletakkannya di bahu Mu Chen. Seketika, energi spiritual tak terbatas di tubuh mereka tanpa henti melonjak ke tubuh Mu Chen. Dengan infus energi spiritual tersebut, pupil mata Mu Chen yang redup langsung mengembalikan kilaunya, bersama dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang perlahan terpancar dari tubuhnya. Merasakan energi spiritual yang melonjak di tubuhnya, Mu Chen berdiri dan menatap Ling Zanzi, yang tercengang, sambil tersenyum. Sepertinya bukan kamu yang akan terus tertawa sampai akhir. Kamu, Ling Zanzi memandang Mu Chen, yang telah memulihkan energi spiritualnya, dengan tidak percaya. Itu karena energi spiritual dalam tubuh orang lain mengandung kehendak mereka, sehingga secara praktis tidak mungkin mereka diserap dan digunakan oleh orang lain. Namun, Mu Chen sebenarnya bisa menyerap energi spiritual dari keduanya untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Itu hanya berarti bahwa mereka bertiga adalah satu, dan mereka bukan bantuan eksternal tetapi sesuatu yang telah dilakukan Mu Chen. Tapi, bagaimana ini mungkin? Ling Zanzi masih tidak bisa mempercayai fakta ini. Dengan kemampuan ini, bukankah itu berarti Mu Chen bisa membelah diri menjadi tiga dengan ketiganya memiliki kultivasi yang sama? Jika itu masalahnya, jika ada yang bertarung dengan Mu Chen, itu akan sama dengan menghadapi tiga Mu Chen yang sama kuatnya. Memikirkannya saja membuat Ling Zanzi pusing. Hanya satu Mu Chen yang sangat merepotkan, tetapi jika ada tiga Mu Chen, bagaimana dia akan menghadapi mereka? Meskipun emosinya melonjak,
Ling Zanzi menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosinya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda masih memiliki kartu yang mengejutkan di lengan baju Anda, tapi itu hanya terlihat palsu dan mencolok. Kartu truf ini agak terlalu menakutkan untuk diterima, jadi Ling Zanzi tidak punya pilihan selain meragukan apakah Mu Chen mempermainkannya dan mencoba mengintimidasi lawannya agar menyerah. Tiga Mu Chen bertukar pandang dengan senyum yang tidak biasa di bibir mereka. Kalau begitu, kamu bisa mencicipinya. Setelah mereka berbicara, mereka bertiga meledak pada saat yang sama, berubah menjadi tiga garis cahaya yang mengarah ke Ling Zanzi. Melihat mereka bertiga menerkam, mengapa Ling Zanzi berani ragu? Dia segera mendorong telapak tangannya ke depan. Energi spiritualnya dan angin kencang berkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi energi spiritual berbentuk naga yang menerkam ketiga Mu Chen. Mu Chen hitam dan putih bergerak pada saat yang sama dengan energi spiritual yang mengkristal menyapu. Mereka kemudian bentrok dengan energi spiritual berbentuk naga. Ketika kedua belah pihak bentrok, energi spiritual yang mengkristal memercik, menghancurkan gerakan Ling Zanzi. Apa? Melihat gerakannya langsung terhapus, Ling Zanzi terkejut. Meskipun Mu Chen memiliki banyak cara, dia masih penguasa bumi kecil. Sebelumnya, ketika mereka bertarung, Mu Chen lah yang menderita dalam hal energi spiritual. Tetapi ketika mereka bentrok sekarang, dialah yang menderita. Sial, bagaimana ini mungkin? Bahkan jika Mu Chen hitam dan putih memiliki budidaya penguasa bumi kecil, tidak mungkin bagi mereka untuk bergabung bersama dan menghapus serangan saya. Ling Zanzi adalah penguasa bumi besar puncak. Belum lagi dua penguasa bumi kecil, bahkan jika beberapa lagi bergabung, tidak mungkin untuk menghadapinya. Tapi sekarang, dua penguasa bumi kecil Mu Chen telah mencapainya, bahkan membuatnya sedikit menderita. Jangan terganggu saat ini. Sementara Ling Zanzi linglung, tawa samar tiba-tiba terdengar dari belakang. Tubuh utama Mu Chen telah muncul di belakangnya tanpa dia sadari, melemparkan jab dengan ekspresi tenang. Pukulan iblis pengorbanan diri, energi spiritual langsung meledak, bersama dengan aura pengorbanan diri yang membuat Ling Zanzi merasa kulit kepalanya mati rasa. Namun, dia tidak panik. Dia melemparkan telapak tangan ke depan, bersama dengan energi spiritual yang tak terbatas. Sebelumnya, butuh dua Mu Chen untuk menghancurkan serangannya, tapi Mu Chen ini sendirian sekarang. Ketika tinju dan telapak tangan bentrok, energi spiritual yang kejam mendatangkan malapetaka. Itu hanya satu kontak, tetapi itu menyebabkan wajah Ling Zanzi berubah drastis. Dia merasa bahwa Mu Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Gelombang kejut energi spiritual menyapu dan tubuh Mu Chen gemetar, sebelum mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Ling Zanzi terlihat lebih menyedihkan. Dia telah mundur 10 langkah, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah dengan setiap langkah. Bagaimana kamu menjadi jauh lebih kuat? Ling Zanzi menatap tubuh utama Mu Chen dengan kaget. Jab itu beberapa kali lebih kuat dari energi spiritual Mu Chen di awal pertempuran mereka. Mu Chen tersenyum. Setelah klonnya tiba, mereka telah membentuk koneksi bersama, sehingga salah satu dari mereka dapat melepaskan kekuatan gabungan dari mereka bertiga. Menambah fakta bahwa tubuh utamanya dan klonnya terhubung pada tingkat yang dalam, amplifikasinya bahkan lebih mengejutkan. Jadi dia tidak lagi takut bersaing dengan Ling Zanzi dalam hal energi spiritual. Namun, Mu Chen tidak perlu mengatakan itu kepada Ling Zanzi. Dengan pikiran, tiga Mu Chen menerkam dengan energi spiritual tak terbatas dan mereka menyelimuti Ling Zanzi. Meskipun Ling Zanzi telah memberikan segalanya, dia masih terus-menerus mundur dari pertempuran tiga Mu Chen, terlihat sangat mengerikan dan tidak menguntungkan pada saat ini. Bentrokan lain dari energi spiritual terjadi dan Ling Zanzi terlempar ke belakang. Wajahnya berubah drastis sebelum dia menyalak, Ling Jianzi, Ling Longzi, bantu aku sekarang. Pada saat ini, dia tidak bisa peduli dengan reputasinya dan berharap Ling Jianzi dan Ling Longzi bisa datang untuk berurusan dengan Mu Chen dengannya. Ketika Ling Jianzi dan Ling Longzi mendengar aumannya, wajah mereka sedikit berubah dan segera ingin membantu, karena mereka tahu bahwa jika Ling Zanzi kalah, tidak satu pun dari mereka akan dapat menghalangi Mu Chen. Namun, Sumu dan Cumen menghalangi jalan mereka ketika mereka ingin membantu. Haha, sudahkah kamu bertanya kepada kami apakah kamu diizinkan untuk membantu? Sumu dan Cumen merasa senang saat ini, karena mereka sebelumnya telah dicemooh oleh mereka berdua. Melihat keadaan mereka saat ini, mereka berdua merasa sangat puas saat ini.
Ling Jianzi dan Ling Longzi tidak berbicara, tetapi segera melepaskan serangan ganas. Pada saat ini, mereka tidak bisa diganggu untuk menahan dan melepaskan semua kartu mereka. Pada saat itu, mereka berdua menekan Su Mu dan Cumen. Adapun mereka berdua, mereka hanya bisa mengatupkan gigi mereka untuk menahan tekanan untuk menghalangi mereka berdua, bahkan dengan harga terluka. Di sisi lain, situasi Ling Zanzi semakin berbahaya. Badai energi spiritual menyapu dan rambut Ling Zanzi berserakan dengan jejak darah di sudut bibirnya saat dia melihat ketiga Mu Chen yang berjalan ke arahnya. Matanya langsung berubah merah, mirip dengan binatang buas yang dipaksa ke sudut. Mu Chen, bahkan jika aku harus dikalahkan olehmu hari ini, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Ling Zanzi meraung dengan kilatan dingin di matanya. Dia menggigit lidahnya dan seteguk esensi darah terbang keluar dan terbentuk menjadi api merah yang menyelimutinya. Api itu dengan cepat menyulut darah di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya berkobar dengan api dan energi spiritual yang sangat ganas membubung ke langit seperti sinyal asap. Membakar esensi darahmu. Tatapan Mu Chen melintas di adegan ini. Ling Zanzi benar-benar orang yang kejam, tidak hanya bagi musuhnya tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dia benar-benar menyalakan esensi darahnya. Itu berarti akan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Lebih jauh lagi, itu bahkan mungkin meninggalkan dampak dan menghambat kultivasinya di masa depan. Mu Chen, keluar dari medan perang bersamaku. Kuota hanya bisa jatuh di tangan kuil surga barat saya. Ling Zanzi tertawa seperti orang gila. Dia telah meninggalkan hidupnya untuk menyeret Mu Chen keluar dari medan perang. Pada saat itu, tidak akan sulit bagi Ling Longzi dan Ling Jianzi untuk mengalahkan Su Mu dan Cumen. Energi spiritual tanpa batas bersiul di sekitar Ling Zanzi, membentuk tornado. Dia tampak seperti dewa iblis pada saat ini, memusatkan pandangannya pada Mu Chen. Dia tiba-tiba membentuk segel dan melemparkan jab ke depan. Kemampuan surgawi yang lebih besar, tinju spiritual kaisar pertempuran. Ketika dia melemparkan tinjunya, langit menjadi sangat gelap sehingga bahkan para penonton di alun-alun pun berubah drastis. Tinju itu praktis merupakan gerakan terkuat Ling Zanzi tanpa menggunakan tubuh surgawinya. Terbukti, Ling Zanzi telah dipaksa ke sudut. Banyak orang memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Mereka melihat bahwa Mu Chen, yang berdiri di depan Ling Zanzi, tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil langkah maju sementara dua klon mundur selangkah. Meskipun gerakan mereka tampak biasa saja, mereka langsung membentuk barisan yang dalam. Setelah Mu Chen melangkah maju, suaranya bergema sambil melihat tinju Ling Zanzi. Karena itu masalahnya, maka mari kita menjadi korban pertama untuk formasi pertempuran Trinitas Spiritual.